601 melaksanakan hukuman ringan. Nama, sistem terkuat penulis, Xin Feng. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 601, melaksanakan hukuman biasa. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Secara pribadi, Zhang Wenzuang tidak pernah peduli dengan Fang Weifeng sedikitpun. Satu-satunya alasan dia ada di sini kali ini adalah karena itu adalah perintah dari kakak seniornya. Mengenai mengapa kakak seniornya ingin membantu sampah ini di sini, Zhang Wenzuang sangat mengerti. Sekte Awan adalah sekte besar. Meskipun dia adalah kakak senior, saudara senior lainnya dalam sekte itu juga sangat membantu dan baik hati. Ini karena jika seseorang ingin mencapai kursi Grandmaster, kekuatan bukanlah satu-satunya kriteria. Itu juga tergantung pada seberapa peduli para murid senior terhadap sesama murid mereka. Aura Zhang Wenzuang secara misterius dalam saat dia berdiri kokoh di pintu masuk. Dia merasa sedikit menghina di dalam hatinya saat melihat bagaimana Fang Weifeng mencemooh orang lain. Tidak disangka dia berani menendang orang lain tanpa kekuatan konkret sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa duel maut tidak diperbolehkan di dalam sekte awan, Fang Weifeng pasti sudah terbunuh puluhan kali karena emosinya. Lin Fan, cepat pergi dari sini untuk mencari ayahmu. Bukankah kau tadi sangat sombong? Apa yang terjadi? Sekarang bertingkah seperti kura-kura pengecut. Iya. Sekarang setelah mendapat dukungan dari kakak seniornya, Fang Weifeng tentu saja merasa percaya diri. Bahkan kekuatan kakak senior Zhang sangat hebat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh manusia seperti ini. Dia tahu bahwa kekuatan Lin Fan hanyalah kekuatan surgawi tingkat 3, alam surga. Namun, kakak senior Zhang berada di alam surgawi tingkat 4, alam abadi. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk mengetahui siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Namun, jika Fang Weifeng ada di sana untuk melihat bagaimana Lin Fan membunuh 3 makhluk surgawi tingkat 4, alam abadi sendirian, bagaimana dia bisa berpikir? Zhang Wenzuang mengerutkan kening sekarang. Mengapa manusia ini belum keluar? Dia melangkah maju. Seketika, sejumlah besar energi berkumpul menjadi satu titik dan melesat menuju pintu. Namun, tepat saat titik aura itu hendak mencapai pintu, pintu terbanting terbuka. Seketika, seolah-olah titik aura itu telah menyelam langsung ke lautan dan menghilang tanpa jejak. Apakah ada anjing yang mengganggu istirahatku? Lin Fan melangkah keluar dari rumahnya dengan sikap yang sangat santai. Dia menjadi sedikit kesal dengan provokasi Fang Weifeng yang tak ada habisnya. Sepertinya jika dia tidak memberi orang ini pelajaran yang baik kali ini, semuanya tidak akan berjalan lancar. Namun, Fang Weifeng adalah murid sekte awan. Tidak peduli apapun, Lin Fan harus memberikan sedikit muka pada sekte Cloud. Namun, dia tahu bahwa Fang Weifeng hanyalah seekor semut kali ini. Pertanyaannya adalah, siapakah jagoan sejati yang dibawa Fang Weifeng? Apakah ini bala bantuan yang kau cari? Lin Fan melirik sekilas ke arah pria yang berdiri di samping Fang Weifeng. Tingkat surgawi-surgawi 4, keadaan abadi. Betapa membosankannya ini. Jika ini terjadi di masa lalu, seseorang dengan keadaan kultivasi ini mungkin cukup baik untuk Lin Fan. Namun, bagi Lin Fan saat ini adalah karakter yang bisa dia kalahkan dengan jentikan telapak tangannya. Lin Fan, aku tahu kau adalah tamu yang diundang kembali oleh tetua Yun He. Namun, aku harus mendapatkan keadilan atas telapak tanganku yang telah kau potong ini. Melihat sikap santai Lin Fan saat ini, Fang Weifeng sangat marah hingga wajahnya memerah. Kedua matanya tampak seperti gunung berapi yang akan meletus darinya. Kau Lin Fan, manusia yang melukai junior Brother Fang. Zhang Wenzuang, yang selama ini tetap diam, akhirnya angkat bicara. Benar, itu aku. Sekarang apa? Kau di sini untuk membelanya. Lin Fan berdiri di ambang pintu dan menatap Zhang Wenzuang. Lin Fan, ini kakak senior Zhang di sini. Meskipun tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku, kau terlalu lemah dibandingkan dengan kakak senior Fang di sini. Aku sarankan kau untuk meminta maaf dengan patuh kepada ayahmu di sini. Kalau tidak, begitu kakak senior Fang harus turun tangan, keadaan pasti akan menjadi buruk. Fang Weifeng berteriak. Para murid yang mengelilingi mereka mulai berdiskusi dengan bisikan pelan. Jadi, dia manusia, Lin Fan. Kenapa dia tidak terlihat sekuat yang digambarkan oleh kakak senior Tianyun? Siapa yang tahu apakah kakak senior Tianyun telah menipu kita?
Kakak senior Zhang di sini adalah seseorang yang selalu berada di sisi kakak senior. Dia benar-benar kuat. Kudengar bahwa kakak senior Zhang pernah membunuh makhluk ras kuno yang berada dalam kondisi abadi saat dia pergi untuk pelatihan ekspedisi. Ekspresi Zhang Wenzuang tenang sekarang. Setelah mendengar topik pembicaraan di antara para murid, dia tidak bisa menahan perasaan bangga yang menggelegak di hatinya. Zhang Wenzuang, kakak senior Zhang. Begitu ya, tingkat surgawi-surgawi 4, kondisi abadi. Lin Fan menyeringai dan bergumam acuh tak acuh. Jadi, kamu adalah tamu yang diundang oleh tetua Yun He. Kakak senior kami telah berbicara. Kami tidak berharap banyak darimu. Selama kamu bersedia membayar permintaan maaf kepada kakak muda Fang sebagai kompensasi, kami akan menyelesaikan masalah ini. Zhang Wenzuang sedikit mengangkat dagunya dengan aura yang sombong. Bintang keberuntunganmu bersinar karena Penatua Yun He membawamu kembali ke sekte sebagai tamu. Kalau tidak, aku pasti akan memintamu berlutut di hadapanku dan bersujud meminta maaf. Sekarang setelah kakak senior Zhang mendukungnya dari samping, Fang Weifeng sama sekali tidak takut Lin Fan akan menyerangnya. Selama kakak senior Zhang ada di sana, siapa di sekte ini yang berani bertindak begitu kurang ajar di hadapannya? Selain itu, pendukung sejati di balik kakak senior Zhang adalah kakak senior. Kakak senior adalah pria dengan kedudukan yang tak tertandingi di sekte ini. Lin Fan tidak bisa menahan tawa sambil melambaikan tangannya dengan acuh, tingkat surgawi ilahi 4, keadaan abadi. Itu tidak cukup. Jika kau ingin aku meminta maaf, aku khawatir kakak seniormu harus datang sendiri kepadaku. Bahkan saat itu, kita harus melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk meminta maaf padaku. Kurang anjing. Saat Zhang Wenzuang mendengar ini, dia menjadi marah. Tak disangka orang ini berani meminta kakak senior datang tanpa tahu tempatnya. Dia pasti sedang mencari mati. Berhenti. Tepat saat Zhang Wenzuang hendak menyerang, Peri Hongyun bergegas dari kejauhan. Fang Weifeng, apa yang coba kau lakukan di sini? Peri Hongyun datang di antara mereka bertiga dan bertanya, sedikit cemberut. Adik perempuan Hongyun, ini tidak ada hubungannya denganmu. Dendam atas tanganku yang terputus harus dibayar. Fang Weifeng angkat bicara. Adik perempuan Hongyun, ini perintah dari kakak senior. Kami tidak ingin membunuhnya. Selama dia meminta maaf kepada adik perempuan Fang, kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Zhang Wenzuang menambahkan, petik 2. Dia adalah tamu yang diundang oleh tetua Yun He. Apakah kalian tidak akan memberikan muka pada tetua Yun He sekarang? Tanya Peri Hongyun. Tentu saja kita harus memberi muka kepada tetua Yun He. Akan tetapi, tetua Yun He juga harus memberi muka kepada kakak senior. Oleh karena itu, adik junior Hongyun, saya mohon agar Anda mengalah dan meminta dia meminta maaf. Jika tidak, bahkan tetua Yun He tidak akan dapat menengahi masalah ini lagi. Zhang Wenzuang menjawab tanpa mengubah ekspresinya sama sekali. Meskipun Yun He adalah seorang tetua, kondisi kultivasinya tidak setinggi itu. Oleh karena itu, dia tidak memperebutkan kursi Grandmaster setelah memasuki kondisi kultivasi surgawi, dan memilih untuk menjadi tetua sejak saat itu. Jika kakak senior tidak memperebutkan kursi Grandmaster dan beralih menjadi tetua, posisinya akan lebih tinggi daripada tetua Yun He. Oleh karena itu, bahkan jika ini adalah tamu tetua Yun He, Zhang Wenzuang tidak akan memberinya banyak muka. Jangan khawatir, adik perempuan Hongyun. Aku hanya akan membuatnya meminta maaf padaku. Tenang saja, aku tidak akan menghajarnya sampai mati. Fang Weifeng menimpali dengan nada sombong. Kau, Peri Hongyun melotot marah pada Fang Weifeng. Kurasa kalian semua salah paham. Alasan mengapa Hongyun menghentikan kalian bukan karena dia takut aku akan dihajar sampai mati oleh kalian. Dia takut aku akan ceroboh dan malah membunuh kalian semua. Berdiri di samping Peri Hongyun, Lin Fan terkekeh. Sialan, beraninya kau bertindak kurang ajar seperti ini. Kakak senior Zhang, orang ini sama sekali tidak menghormati kakak senior kita. Fang Weifeng tidak menyangka Lin Fan berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu bahkan di saat seperti ini. Hatinya terbakar amarah, karena dia tidak sabar untuk menginjak-injak orang ini di hadapannya sekarang juga. Saudara Lin, ini sekte awan. Mohon ampuni serangan kalian. Kalian sama sekali tidak boleh membunuh mereka dengan cara apapun. Tianyun bergegas mendekat dari kejauhan. Melihat situasi di hadapannya, dia tahu bahwa perkelahian akan segera terjadi. Karena itu,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia benar-benar takut Lin Fan mungkin tidak dapat menahannya dan akhirnya membunuh kedua orang ini. Saat itu, keadaan akan benar-benar memburuk. Saat Lin Fan mendengar kata-kata Tian Yun, dia tidak bisa menahan tawa sekali lagi. Setelah itu, dia menganggukkan kepalanya. Tenang, santai saja. Aku akan memberikan hukuman ringan untuk mereka. Aku tidak akan mengambil nyawa mereka. Tian Yun, setelah saudara senior Zhang selesai dengannya, kami akan menghabiskan waktu untuk mengurusmu, dasar brengsek. Melihat bagaimana Tian Yun berani berdiri di sisi manusia dengan begitu sembrono, Fang Weifeng benar-benar marah sekarang. Hong Yun, tolong beri jalan. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Lin Fan menarik Hong Yun ke samping. Dia kemudian berbalik kedua orang lainnya, sudah kubilang. Makhluk abadi seperti dirimu tidak berhak berbicara kepadaku tentang hal-hal seperti itu. Jika kau benar-benar ingin berbicara kepadaku, panggil kakak seniormu ke sini. Berani, kali ini, Zhang Wenzuang benar-benar marah. Matanya bersinar dengan kilatan ganas. Seketika, dia menghilang dari tempatnya dan melemparkan pukulan ke arah Lin Fan bab 602, terlalu lemah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kakak senior Zhang sudah melakukannya sekarang. Lihat betapa kuat dan bersemangatnya dia. Dia seperti pedang yang terhunus sekarang. Saat Zhang Wenzuang menyerang, petir berderak di udara saat topan meletus. Melihat kekuatan luar biasa yang menghantam itu, semua murid di sekitarnya sangat terkejut. Mereka tahu bahwa kakak senior Zhang mereka sangat kuat. Tapi, tak disangka dia sekuat ini. Bahkan dewa dan hantu mungkin tidak dapat bertahan melawan satu gerakannya ini. Udara dipenuhi dengan seruan terus-menerus dari semua orang. Tidak ada yang melihat Lin Fan sebagai favorit dalam pertarungan ini. Bagaimanapun, mereka semua jelas tahu tentang kekuatan kakak senior Zhang di hati mereka. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Namun, ada dua orang di tempat kejadian yang tidak memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Salah satunya adalah Peri Hong Yun, dan yang lainnya adalah Tian Yun. Mereka adalah orang-orang yang telah menyaksikan betapa kuatnya kekuatan Lin Fan. Hong Yun lebih jelas dari siapapun tentang fakta ini. Di dalam makam permaisuri air api, Lin Fan telah bertarung sendirian melawan 3 makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi. Saat itu, dia sudah menangani situasi dengan relatif mudah. Dan itu bahkan sebelum dia mengatasi bencana guntur surga. Tak perlu dikatakan, tingkat kekuatannya pasti telah meningkat pesat sekali lagi. Meskipun Zhang Wenzuang adalah makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi, dia mungkin sama sekali bukan tandingan Lin Fan. Pukulanmu cukup bagus, surgamu juga cukup bagus. Tapi, sayang sekali, itu tidak cukup. Lin Fan berkomentar acuh tak acuh. Dia tidak terganggu sedikit pun. Zhang Wenzuang mendengus dingin. Kilatan di matanya tampaknya memiliki beberapa kebenaran konkret, seolah-olah dia bisa melihat melalui segala sesuatu di dunia ini. Memikirkan bahwa manusia di hadapannya ini berani bertindak begitu kurang ajar bahkan pada saat ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa bertindak melawan hukum hanya karena dia mendapat dukungan dari tetua Yun He di belakangnya? Lin Fan terkekeh pelan sambil berdiri di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Tinju Zhang Wenzuang semakin membesar saat semakin dekat dengan Lin Fan. Pada saat yang sama, suara ledakan dari serangan ini menggelegar semakin keras saat auranya semakin kuat. Apa yang dilakukan manusia itu? Kenapa dia bahkan tidak mencoba menghindarinya? Semua murid di sekitarnya bingung dengan manusia yang berdiri di sana terpaku saat ini. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Mungkinkah dia ketakutan sampai konyol oleh pukulan kakak senior Zhang itu? Meskipun Tian Yun tahu seberapa kuat Lin Fan, dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang. Apakah benar-benar langkah yang bagus untuk bertindak begitu dramatis sekarang? Pukulan Zhang Wenzuang langsung mengenai Lin Fan. Pada saat yang sama, angin kencang yang diciptakan oleh kekuatan besar ini menyebabkan rambut panjang Lin Fan menari-nari di langit. Bam! Pukulan itu mengenai sasarannya. Dengan Lin Fan sebagai pusatnya, serangkaian garis riak berfluktuasi ke segala arah. Kekuatan yang dahsyat ini terpancar keluar. Semua murid di sekitar yang mengamati ini bisa merasakan kaki mereka goyang karena gelombang kejut. Selesai. Melihat bagaimana Lin Fan menerima pukulan dari kakak senior Zhang, Fang Weifeng diliputi kegembiraan di dalam hatinya. Pukulan dari makhluk surgawi tingkat 4,
makhluk abadi bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan lumpuh. Kekuatan pukulanmu cukup bagus, namun, tidak menyengat atau gatal. Bagiku, ini terlalu lemah. Lin Fan tampak keren dan tampan saat dia tersenyum pada Zhang Wenzuang. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Wenzuang mendongak dan menatap Lin Fan dengan tak percaya. Dia tidak percaya bahwa pria ini bisa berdiri tegak setelah menerima pukulannya. Terlebih lagi, Zhang Wenzuang merasa seolah-olah dia baru saja meninju pasir hisap. Saat semua kekuatannya bersentuhan dengan tubuh manusia ini, seolah-olah diserap oleh kekuatan tak kasat mata. Sampai sekarang, kondisi tubuh fisik Lin Fan adalah tingkat surgawi 4, kondisi abadi. Tidak hanya tidak menyengat atau gatal, itu masih bisa memberinya beberapa poin pengalaman. Sudah kubilang, kamu tidak memenuhi syarat. Jika kamu ingin mendapatkan kembali martabat untuk sampah ini, kamu harus membawa kakak seniormu ke sini. Lin Fan berbicara dengan santai. Meskipun Lin Fan telah mengucapkan kata-kata ini dengan nada tenang, kata-kata itu menembus telinga para murid di sekitarnya seperti tsunami yang mengamuk. Murid-murid ini tidak percaya bahwa satu pukulan dari kakak senior Zhang mereka sama sekali tidak berguna. Betapa konyolnya ini, apakah manusia ini benar-benar sekuat itu? Sialan, kau yang meminta ini. Zhang Wenzuang mundur dengan marah. Dengan itu, dia mulai mengumpulkan semua auranya ke status puncak saat kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh. Seketika, sosok raksasa muncul di atas kepalanya. Saat semua murid yang ada di sekitar melihat pemandangan ini, mereka langsung berteriak. Ini adalah hukum langit dan bumi kakak senior Zhang. Kekuatan hukum langit dan bumi ini tidak terbatas. Satu pukulan saja akan setara dengan beberapa makhluk surgawi tingkat 4, makhluk tingkat keabadian yang saling menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Semoga kakak senior Zhang berhasil. Saat Fang Weifeng melihat kakak senior Zhang melancarkan serangan mematikan, Fang Weifeng bersorak dengan wajah memerah. Jika dia bisa membunuh manusia ini sekarang, itu yang terbaik. Pukulan itu sebelumnya pasti sudah dicadangkan dengan kekuatan karena kakak senior Zhang tidak ingin membunuh orang ini secara tidak sengaja. Sekarang setelah pihak lain berhasil membuat kakak senior Zhang marah, tidak diragukan lagi bahwa kakak senior Zhang akan melakukan semua ini. Manusia, kau sendiri yang meminta ini. Jika kau mati di Sekte Awan, kau seharusnya tidak dendam padaku. Kakak senior Zhang meraung marah. Kekuatannya seperti gelombang badai yang akan menghantam Lin Fan sekarang. Dia meninju sekali lagi. Kali ini, pukulannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, jauh lebih ganas. Kekuatan yang berani dan tak terkalahkan yang dapat menjungkirbalikkan gunung dan menumbangkan lautan terkandung dalam satu tinju itu. Kekuatan itu begitu kuat sehingga menyebabkan kekosongan di depannya terdistorsi. Namun, Lin Fan tetap berdiri di sana sambil menyeringai. Oh, pukulan ini terlihat cukup bagus sekarang. Tapi, sayang sekali kau masih terlalu jauh dari home run. Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Diam, Zhang Wenzuang melolong saat seluruh tubuhnya berubah menjadi satu garis lurus. Lin Fan menunjuk jarinya dan mengetuk kekosongan dengan lembut. SHING. Suara bergetar perlahan menyebar. Seolah-olah kekosongan itu adalah permukaan badan air dengan kepalan tangan Zhang Wenzuang sebagai intinya, serangkaian riak energi mulai terpancar keluar. Kamu, wajah Zhang Wenzuang langsung berubah. Dia tidak percaya ini. Dia bisa merasakan kekuatannya disebarkan oleh satu jari ini. Jari Nirvana, sejak bencana guntur surga, kekuatannya telah berlipat ganda. Jika dia mengarahkannya ke kekosongan, kekosongan itu sendiri akan berhenti ada. Jika dia mengarahkannya ke kekuatan yang datang, kekuatan itu akan hancur. Memang, memiliki kondisi kultivasi surgawi tingkat 4, kondisi abadi adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Namun, di mataku, makhluk surgawi tingkat 4, kondisi abadi hanyalah seekor semut yang harus kuhancurkan. Kembalilah dan beritahu kakak seniormu. Jika dia benar-benar ingin mendapatkan kembali harga dirimu, datanglah padaku sendiri. Lin Fan meletakkan jarinya di kepalan tangan Zhang Wenzuang. Dengan jentikan lembut, sejumlah besar energi terpantul keluar. Seketika, Zhang Wenzuang merasa seolah-olah gunung-gunung menghancurkan seluruh tubuhnya. Seperti peluru, dia memantul ke kejauhan. Mata Zhang Wenzuang dipenuhi ketakutan saat dia memuntahkan seteguk darah. Tidak disangka dia akan kalah begitu saja. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa kalah.
Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan saat ini membuat wajah Fang Weifeng sepenuhnya pucat, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Saat dia melihat tatapan Lin Fan, dia bisa merasakan seluruh isi perutnya tenggelam, seolah-olah akan meledak dari dalam. Para murid di sekitarnya juga tidak menyangka hal-hal akan berubah begitu dramatis. Karena itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Beberapa murid yang tidak mempercayai kata-kata Tianyun sekarang benar-benar yakin. Manusia ini terlalu kuat, tidak disangka bahwa kakak senior Zhang di level surgawi ilahi 4, kondisi abadi dikalahkan oleh satu gerakan musuh. Saat ini, dia baru saja dilempar ke tanah tanpa ampun. Kekuatan macam apa itu? Lin Fan, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Peri Hongyun berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jika akar rumput liar itu tidak dibasmi, rumput itu akan tumbuh lagi saat angin musim semi berlalu. Namun, demi kebaikanmu, aku akan membiarkan ini terjadi. Bagaimana kalau kau mengajakku berkeliling sekte sekarang? Lin Fan menjawab, mengabaikan kedua musuh itu sepenuhnya. Baiklah, Peri Hongyun menganggukkan kepalanya. Saat Fang Weifeng mendengar kata-kata ini, dia merasa seolah-olah hatinya telah terbenam ke dalam gua es. Dia bisa merasakan aura kematian menyelimuti tubuhnya. Dia benar-benar percaya bahwa dia telah merasakan niat membunuh yang mengunci dirinya dari manusia itu. Bab 603, awal baru dimulai di depan mata. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Melihat Lin Fan, Peri Hongyun menghela napas lega. Untungnya dia telah memilih untuk menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, keadaan akan benar-benar memburuk jika dia terus membunuh mereka. Di sisi lain, Lin Fan tidak merasa begitu senang saat ini. Pada akhirnya, ini adalah masalah kekuatan. Dia berada di dalam sekte awan saat ini. Tidak hanya kekuatan Grandmaster lebih tinggi darinya, bahkan beberapa tetua di sini mungkin lebih kuat darinya juga. Dengan segala alasan, dia seharusnya membunuh Fang Weifeng atas provokasinya yang tidak beralasan yang telah terjadi berulang kali. Namun, Lin Fan tidak bisa mengabaikan semua kewaspadaan terhadap semua orang lain di sekte awan. Jika dia memiliki kekuatan absolut, dia tidak perlu repot-repot dengan mereka dan bisa membunuh Fang Weifeng tanpa sedikit pun belas kasihan. Lin Fan, terima kasih atas tindakanmu yang penuh belas kasihan. Mereka terlalu nyaman tinggal di sekte awan, yang menyebabkan mereka bersikap sombong dan merendahkan, tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Meskipun tingkat kultivasi Peri Hongyun tidak terlalu tinggi, dia pandai mengatakan isi hati seseorang. Dia tahu bahwa tidak banyak harapan bagi generasi murid berikutnya di dalam sekte awan. Murid-murid senior sekte awan sama sekali tidak berpikir untuk menggulingkan ras kuno. Dalam benak mereka, mereka lebih peduli dengan politik dan konflik internal sekte tersebut. Mereka semua bersaing untuk mendapatkan kekuasaan melalui kursi Grandmaster. Lin Fan tidak menjawab sambil tersenyum acuh tak acuh dan menikmati pemandangan indah di sekitar mereka. Memikirkan bahwa akan ada sekte yang berkembang pesat di dalam dunia Sein kuno. Ini sungguh luar biasa, bahkan dunia Xuan Huang tidak akan mampu mengejar sesuatu seperti ini. Memang, seekor naga lahir melalui masa-masa sulit. Kakak senior Zhang, apakah kamu baik-baik saja? Fang Weifeng begitu takut sehingga dia menggigil tak terkendali dari ujung kepala sampai ujung kaki saat ini. Wajahnya sangat pucat. Dia tidak menyangka bahwa kakak senior Zhang ini, yang memiliki kekuatan yang mengerikan, tidak akan sebanding dengan manusia itu. Tatapan yang diberikan manusia itu padanya tepat sebelum dia pergi sangat dingin. Wajah Zhang Wenzuang tampak menyeramkan dan mengerikan untuk dilihat saat ini. Dia menyapu kerumunan murid dengan tatapan marah. Setiap mata mereka yang tertuju padanya seperti tangan tak terlihat yang menamparkan wajahnya. Pergilah, gerutu Zhang Wenzuang dengan geram. Matanya dipenuhi kebencian yang tak terbatas saat ia bangkit dan meninggalkan tempat itu. Ia tidak dapat mentolerir penghinaan yang membara yang diterimanya hari ini, terutama di hadapan begitu banyak saudara-saudari juniornya. Rasa malu yang dirasakan Zhang Wenzuang saat ini tidak terbatas. Fang Weifeng sangat ketakutan oleh, pergilah, itu hingga ia terhuyung mundur beberapa langkah juga. Ia melihat ke belakang kakak senior Zhang yang pergi. Meskipun ia marah dalam hatinya, ia memilih untuk mengikutinya juga. Saat ini, ia akan melaporkan hal ini kepada kakak senior tertua sehingga ia dapat menangani masalah ini secara pribadi. Di matanya, Lin Fan ini hanya mencari kematian.
Jika kakak senior tertua turun tangan, keadaan pasti akan sangat buruk. Melihat bagaimana Zhang Wenzuang dan Fang Weifeng mundur dengan ekor di antara kaki mereka, para murid di sekitarnya mulai berdiskusi dengan rasa ingin tahu yang tak terkendali. Bukankah orang itu terlalu kuat? Tidak kusangka bahkan kakak senior Zhang akan dikalahkan olehnya. Dia terlalu mendominasi. Dia mengalahkan kakak senior Zhang dari level surgawi-surgawi 4, kondisi abadi hanya dengan satu jari. Seberapa kuat kekuatan yang dimiliki manusia itu? Kakak senior Tianyun, cepatlah dan ceritakan lebih banyak tentang kisah manusia ini. Melihat adik-adiknya yang masih muda mengelilinginya sekali lagi, Tianyun tidak bisa menahan senyum lebar. Apa sekarang? Apakah kalian akhirnya percaya dengan kata-kataku? Ya, kami percaya. Kami benar-benar percaya. Kakak senior Tianyun, tolong ceritakan lebih banyak, tolong. Tianyun tersenyum sekarang. Setelah itu, semua orang mengerumuni Tianyun seolah-olah dia adalah pusat alam semesta sambil terus mendengarkan ajarannya dengan saksama. Namun, saat ini, Tianyun sebenarnya sedikit khawatir. Bagaimanapun, pendukung Zhang Wenzuang adalah kakak senior. Jika kakak senior muncul, apa yang akan terjadi saat itu? Berita tentang kejadian ini menyebar dengan sangat cepat. Selain kakak senior, banyak kakak dan adik senior lainnya memiliki faksi mereka sendiri di dalam sekte tersebut. Hubungan mereka dengan kakak senior Liu tidak begitu baik. Meskipun mereka tidak secara terbuka menunjukkan permusuhan ini, adalah hal yang umum bagi mereka untuk bersekongkol satu sama lain dalam kegelapan urusan sehari-hari. Meskipun Grandmaster Sekte Awan mengetahui kejadian ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Hong Yun, Sekte Awan berada di dalam surga. Jika memang begitu, apakah pemilik surga itu masih hidup? Lin Fan masih belum tahu apa yang terjadi dengan ini. Lagi pula, tinggal di dalam surga seseorang berarti mereka akan menyerahkan hidup mereka kepada orang itu. Lebih jauh lagi, Grandmaster Sekte Awan adalah makhluk surgawi tingkat 8, makhluk eliksir universal. Bukankah pemilik surga takut bahwa Grandmaster akan menentangnya atau semacamnya? Mendengar pertanyaan Lin Fan, Hong Yun sama sekali tidak berusaha menyembunyikannya. Lagi pula, ini juga bukan rahasia besar. Sebenarnya, surga ini diciptakan oleh leluhur pendiri Sekte Awan. Namun, agar surga dapat terus bertahan sepanjang masa, leluhur pendiri telah meninggal dalam posisi duduk pencerahan saat menciptakan sekte tersebut. Dengan itu, tubuhnya diresapi dengan kehendak surga-surga, yang memungkinkannya untuk menjaga ketertiban surga ini. Saat Hong Yun memikirkan tindakan mulia leluhur pendiri, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Ini adalah tindakan pengorbanan diri untuk memberkati keturunannya. Lin Fan melihat sekeliling ke kedalaman gua. Di dalam kedalaman itu, ada bola energi misterius yang jelas terputus dari semua bentuk eksplorasi. Mendengar tentang leluhur pendiri Sekte Awan ini, Lin Fan juga cukup terkesan. Semuanya dilakukan untuk masa depan. Ini agar dia bisa menyediakan tempat berlindung bagi para pengungsi makhluk dari ribuan ras. Jika dia berada di posisi yang sama, dia pasti tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Lagi pula, makhluk mana dengan tingkat kekuatan seperti itu yang bukan penguasa tak tertandingi yang bisa mengendalikan banyak hal. Untuk menyerahkan segalanya, untuk melepaskan diri dari jalan keabadian sejati dan memberikan segalanya kepada keturunan dalam bentuk berkah. Makhluk tercerahkan macam apa yang harus dimiliki orang itu untuk membuat keputusan seperti itu. Tidak ada yang kurang mengesankan dalam tindakan mulianya itu. Di bawah bimbingan Peri Hong Yun, Lin Fan melakukan perjalanan yang menyenangkan ke seluruh Sekte Awan. Pada saat yang sama, ide-ide tentang bagaimana mengembangkan surganya dari sini dan seterusnya mulai berkembang di benaknya. Meskipun Sekte Awan berada di dalam surga, sekte itu tampak berada di dunianya sendiri. Tidak hanya ada makhluk hidup yang lahir dari surga, bahkan ada tanah rahasia yang dibuat secara artifisial. Bahkan, ada aturan alam yang diberlakukan sendiri di tempat ini. Ada 4 musim yang berganti secara teratur. Ada matahari dan bulan serta bintang-bintang. Hanya saja selain matahari, bulan, dan bintang-bintang, semuanya gelap, tanpa jalan keluar ke tempat lain. Lin Fan telah mengamati selama ini. Ia yakin bahwa surga miliknya pasti akan memiliki kapasitas yang sama di ujung jalannya. Namun, masih ada jalan panjang di jalan ini yang harus ia temukan dan singkap perlahan-lahan. Setelah berkeliling cukup lama, Lin Fan akhirnya berpisah dari Peri Hong Yun. Namun, sebelum itu,
Peri Hongyun memberitahu Lin Fan sebuah kabar baik. Besok, ia akan membawanya ke perpustakaan untuk memeriksa semua buku. Dengan sekte sebesar ini, Lin Fan sudah memiliki gambaran bagus tentang apa yang akan terjadi. Buku-buku yang disimpan pasti tak terukur seperti lautan. Kedalaman isinya bukanlah sesuatu yang dapat ia bayangkan. Puncak gunung kakak senior, Fang Weifeng mengubur kepalanya sambil menangis. Kakak senior, manusia itu terlalu sombong. Ia tidak hanya memukuli kakak senior Zhang, ia juga menghinamu. Fang Weifeng menangis terseduh-seduh. Kakak senior Zhang ingin dia meminta maaf. Namun, dia malah mulai berbicara kasar. Dia mengatakan bahwa kakak senior Zhang tidak berhak berbicara dengannya, dan memintamu untuk menemuinya secara langsung. Wajah Liu Hen tampak serius dan tidak yakin. Namun, jelas terlihat bahwa dia memang sedikit kesal. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menyentuh seseorang yang berada di bawah asuhannya di Sekte Awan? Tidak diragukan lagi, orang ini sama sekali tidak menghormatinya. Di mana tetua Yun He menemukan manusia ini? Tidak disangka dia berani bertindak begitu berani saat memasuki Sekte Awan. Wen Zuang, bisakah kau mengonfirmasi perkataan kakak muda Fang di sini? Apakah manusia itu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu? Liu Hen bertanya dengan suara yang dalam. Kakak senior, kakak muda Fang benar. Manusia itu memang mengucapkan kata-kata itu. Zhang Wenzuang merasa seolah-olah dia telah ditampar keras. Tidak disangka dia akan dididik seperti itu meskipun dia adalah makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi. Ini adalah penghinaan yang sangat besar baginya. Namun, Zhang Wenzuang tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri atas kurangnya keterampilan. Namun, pihak lain jelas-jelas hanyalah makhluk tingkat surga. Bagaimana mungkin dia tidak sebanding dengannya? Ini adalah poin yang tidak dapat dipahami Zhang Wenzuang apapun yang terjadi. Bahkan jika itu adalah pendosa seperti makhluk ras kuno, mereka seharusnya tidak dapat membuatnya benar-benar tidak berdaya mengingat perbedaan tingkat kultivasi. Baiklah, bagus, sangat bagus. Kalau begitu, aku akan pergi dan memeriksanya besok. Kita akan lihat seperti apa kemampuannya. Liu Hen berteriak saat matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Saat Fang Weifeng mendengar bahwa kakak seniornya akan muncul secara pribadi, dia sangat gembira. Dengan kakak senior kita turun tangan, semuanya pasti akan baik-baik saja. Manusia itu pasti akan diinjak-injak oleh kakak senior kita seperti anjing mati tidak peduli seberapa kuat dia. Namun, keterampilan menjilat Fang Weifeng tidak berpengaruh pada seseorang seperti Liu Hen. Keputusan itu ada di tangan Liu Hen sendiri. Sebagai kakak senior, Liu Hen terkunci dalam perselisihan terus-menerus dengan murid senior lainnya. Sekarang seseorang yang berada di bawah asuhannya telah diganggu begitu parah, jika dia tidak mengambil tindakan apapun terhadap ini dan berita itu menyebar di dalam sekte, dia pasti akan berubah menjadi bahan tertawaan. Pada saat itu, mungkin ada penurunan yang signifikan dalam jumlah murid yang mengikutinya. Ketika itu terjadi, pasti akan ada dampak pada kedudukannya di dalam sekte, serta perjuangannya untuk mendapatkan kursi Grandmaster Bab 604 bocah Fan yang dicintai semua orang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Keesokan harinya, Lin Fan mengikuti Peri Hongyun ke perpustakaan Sekte Awan. Lin Fan, ini perpustakaannya. Karena Grandmaster telah berbicara, kau tidak perlu khawatir tentang berapa lama kau ingin tinggal di sini. Hongyun tersenyum. Pada saat yang sama, tatapannya ke arah Lin Fan tampak aneh. Perpustakaan itu memiliki semua yang dimiliki Sekte Awan. Para pengikut sekte itu harus berlatih di tempat rahasia sampai mereka mencapai prestasi tertentu sebelum mereka diizinkan untuk melihat buku-buku di perpustakaan. Tidak hanya itu, ada batasan waktu bagi mereka. Kebanyakan pengikut hanya diizinkan untuk tinggal selama 2 hari di perpustakaan. Tidak disangka bahwa Grandmaster akan memberi Lin Fan waktu yang tidak terbatas di dalam perpustakaan. Sepertinya dia pasti menaruh harapan besar pada Lin Fan. Jika bukan karena Grandmaster saat ini yang memegang urusan sekte saat ini, semuanya pasti sudah tidak terkendali sekarang. Grandmaster memendam kebencian yang mendalam terhadap ras kuno. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Karena itu, dia selalu baik kepada makhluk dari ribuan ras yang menentang ras kuno, dan bersedia mengorbankan apapun untuk mereka. Dahulu kala, ada makhluk dari ribuan ras yang terjebak dan dikelilingi oleh ras kuno di sebagian tanah terlarang karena dia telah membunuh seorang legatus dari ras kuno.
Saat Grandmaster mendengar berita ini, dia langsung pergi menyelamatkannya tanpa ragu sedikitpun. Pertempuran itu menggemparkan. Beberapa raja berdaulat dari ras kuno bergandengan tangan melawan Grandmaster, yang mengakibatkan dia berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri bersama makhluk itu, yang kemudian menjadi tetua Sekte Awan. Penjaga di perpustakaan melihat Lin Fan. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dan membukakan pintu untuknya, menyambutnya masuk. Lin Fan merasa seolah-olah ada sesuatu yang terjadi pada ruang di sekitarnya. Pada saat dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terkubur di lautan buku. Ada 2 baris rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit. Setiap rak buku berisi banyak buku. Buku-buku ini mengeluarkan aroma harum dan membawa serta sedikit getaran sihir. Buku memiliki rohnya sendiri. Semakin sering dibaca orang, semakin kuat aura manusia yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, beberapa buku ini mungkin ditulis oleh makhluk yang kuat. Dengan demikian, buku-buku ini akan memiliki kesadarannya sendiri setelah selesai. Inilah yang disebut oleh kebanyakan orang sebagai roh buku. Astaga, dulu di kehidupanku sebelumnya, membaca buku saja sudah sangat merepotkan. Kalau dipikir-pikir aku akan berhadapan dengan lautan buku sekali lagi. Ini benar-benar dosa tersendiri. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setelah itu, dia langsung terjun ke lautan buku. Di aula utama Grandmaster, Liu Hen telah meninggalkan puncak gunungnya hari ini dan menuju ke kediaman manusia itu. Aku kira dia pasti pergi ke sana untuk mencari penjelasan atas kejadian kemarin. Pria yang sedang berbicara saat ini adalah seorang tetua dari Sekte Awan. Auranya tersembunyi seolah-olah itu adalah lautan yang luas. Orang bisa merasakan gelombang besar yang tenang darinya. Namun, jika dia marah, kemungkinan besar itu akan berubah menjadi tsunami yang mengamuk yang akan menghabiskan semua yang ada di jalannya. Hais, mereka sudah lama melupakan impian dan cita-cita mereka sendiri. Mereka sudah melupakan sumpah yang pernah mereka ucapkan saat mereka masuk sekte. Tak disangka mereka akan begitu asyik dengan perebutan kekuasaan ini. Sebagai Grandmaster, semua ini adalah tanggung jawabku. Grandmaster Sekte Awan menyalahkan dirinya sendiri. Grandmaster, Anda tidak perlu merasa bersalah atas hal ini. Selama masa damai, hal-hal seperti ini pasti terjadi. Meng Hengtian meratap. Dia juga telah melihat Liu Hen dan yang lainnya tumbuh sejak muda. Dahulu kala, hati mereka juga tertuju pada orang-orang biasa. Namun, seiring dengan meningkatnya status dan kekuatan mereka, karakter mereka perlahan berubah dan menjadi egois. Akhirnya, mereka mengabaikan penderitaan makhluk dari ribuan ras di luar sana sepenuhnya, dan benar-benar peduli dengan kesejahteraan pribadi mereka. Grandmaster, apakah Anda bermaksud mempercayakan semua harapan Anda kepada manusia itu? Tanya Meng Hengtian. Grandmaster Sekte Awan berdiri dan menyapu jubahnya. Kali berikutnya dia muncul kembali, dia berdiri di kehampaan di atas Sekte Awan. Lihatlah perubahan Sekte Awan sekarang. Meng Hengtian melihat sekeliling ke tempat yang luas dan tak terbatas itu. Akhirnya, ekspresinya juga berubah. Aku yakin kau juga bisa melihatnya. Aura tempat ini sedang berubah. Dahulu kala, tempat ini cerah seperti siang hari. Namun sekarang, tempat ini dalam keadaan kacau. Ini pertanda bahwa kita berada di ambang kehancuran. Grandmaster Yun berkata dengan nada khawatir. Grandmaster, dan niatmu adalah benar sekali. Manusia itu adalah kebanggaan ras mereka. Dia melambangkan harapan. Bencana petir surga yang jumlahnya mencapai ribuan, itu adalah surga yang melampaui tatanan dunia. Itu adalah eksistensi yang tidak dapat dihentikan. Selama separuh pertama hidupku, aku dibutakan oleh kebencian. Untungnya, aku mendapat bimbingan dari seorang dermawan yang membawaku ke jalan hidup yang benar. Sekte Awan tidak boleh dihancurkan di bawah kekuasaanku, dan tidak boleh menjadi alat pribadi bagi Liu Hen dan yang lainnya. Alasan mengapa leluhur pendiri memilih untuk menyerahkan hidupnya dan menyatu dengan kehendak surga-surga adalah agar dia dapat memberikan makhluk dari ribuan ras secercah harapan terakhir. Sedangkan aku juga menunggu kesempatan itu. Grandmaster, Anda bermaksud menyerahkan? Wajah Meng Hengtian yang awalnya tenang berubah tiba-tiba saat dia melotot ke arah Grandmaster dengan tak percaya. Tetapi jika memang begitu, bukankah mereka semua akan kesal? Bagaimana mereka bisa menerima hal seperti itu? Terlebih lagi, Grandmaster, bagaimana Anda tahu bahwa manusia benar-benar peduli dengan makhluk dari ribuan ras?
Petik 2. Karena Hong Yun. Grandmaster Sekte Awan menjawab dengan tenang. Hong Yun, wajah Meng Hengtian bingung sekarang. Dia bertanya-tanya apa hubungannya semua ini dengan anak itu, Hong Yun. Hong Yun bukan seseorang dari ras awan. Itu, Anda tahu, kan? Ya, saya tahu. Anak ini, Hong Yun, dia adalah seseorang yang Anda bawa dari luar, Grandmaster. Namun, saya tidak tahu ras apa anak ini. Jawab Meng Hengtian. Dahulu, kala, takdirku sangat erat dengan makhluk ras hati. Namun, ras hati adalah ras yang tidak akan pernah diizinkan untuk ada oleh kehendak surga dari dunia suci kuno. Itu karena ras hati dapat merasakan perubahan di masa depan. Selama ekspedisi, makhluk tertinggi dari ras kuno menyerang dan membunuh ras hati. Tidak hanya itu, mereka memfokuskan kekuatan mereka pada dasar ras hati dan menghancurkan inti mereka sepenuhnya. Satu-satunya hal yang dapat kulakukan adalah menyelamatkan satu garis keturunan untuk ras hati. Meng Hengtian tidak berbicara, semakin dia mendengarkan kata-kata Grandmasternya, semakin wajahnya berubah. Grandmaster, maksudmu Hong Yun si bocah nakal itu, dia melihat masa depan dari pemuda manusia itu. Meng Hengtian bertanya dengan kaget. Grandmaster Yun tidak menjawabnya secara langsung. Dia hanya menatap Meng Hengtian untuk waktu yang lama. Apakah kamu mengerti maksudku sekarang? Meng Hengtian menatap Grandmasternya sebelum akhirnya mengangguk. Hengtian mengerti. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu mendukung keputusanmu, Grandmaster. Itu karena aku tahu bahwa hatimu tidak pernah berubah sejak awal. Meng Hengtian memahami kekhawatiran Grandmasternya, dan juga semua penderitaan yang tengah ditanggungnya saat ini. Grandmaster, lihatlah ke sana. Tiba-tiba, Meng Hengtian menunjuk jarinya ke kejauhan. Grandmaster Yun melihat sekilas. Tidak lama kemudian, dia membawa Meng Hengtian bersamanya dan meninggalkan tempat itu. Saat para murid Sekte Awan melihat kakak senior mereka Liu Hen meninggalkan puncak gunung, mereka mengikutinya dengan gembira satu persatu. Mereka tahu bahwa jarang sekali kakak senior mereka Liu Hen meninggalkan puncak gunungnya. Oleh karena itu adalah kesempatan yang langka jika mereka ingin melihatnya sama sekali. Namun, beberapa murid tahu alasan mengapa kakak senior mereka Liu Hen memilih untuk meninggalkan puncak gunung kali ini. Kakak senior Liu Hen pasti ingin mencari masalah dengan manusia itu. Mereka yakin bahwa manusia itu akan melakukannya sekarang. Sekarang kakak senior Liu Hen datang sendiri, mungkinkah manusia itu cocok untuknya? Pada saat masa datang ke tempat tinggal Lin Fan, Fang Weifeng mulai berteriak dengan sombong sekali lagi. Dasar anjing sialan, pergilah. Hari ini, kakak seniorku datang. Kita lihat saja apakah kau masih orang yang tangguh. Suasana hati Fang Weifeng saat ini sangat luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah hari pembalasan dendamnya. Dengan kakak seniornya yang berdiri di benteng, mereka pasti akan menang kali ini bab 605, poin pengalaman dalam buku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Meskipun Fang Weifeng telah kehilangan sebagian martabatnya karena kejadian sebelumnya, kakak senior sekarang turun tangan karena perselingkuhannya. Kehormatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Tidak kusangka kakak senior Fang berhasil mengundang kakak senior. Dia benar-benar punya reputasi ya. Kurasa kita sebaiknya memberi kakak senior Fang lebih banyak rasa hormat di masa depan. Saat Fang Weifeng mendengar gumaman di sekitarnya, dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Dia merasa seolah-olah dia sangat dihormati saat ini. Tian Yun, yang bersembunyi di antara kerumunan, malah mengerutkan mulutnya. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Sekarang bahkan kakak senior ada di sini, segalanya akan menjadi sedikit rumit. Di mana pria brengsek itu? Mungkinkah dia berubah menjadi kura-kura pengecut karena dia tahu bahwa kakak senior ada di sini secara pribadi? Fang Weifeng mengejek dengan marah. Sekarang kakak senior sudah ada di sini, Fang Weifeng hanya ingin melihat bagaimana Lin Fan masih bisa melompat-lompat dan bertingkah konyol. Saat kakak senior menyerang, langit akan bergetar sementara bumi akan bergemuruh. Astaga, bahkan para dewa dan hantu akan mulai menangis. Tidak mungkin orang ini tidak akan takut setengah mati karenanya. Liu Hen berdiri di sana dengan jubah panjangnya yang bergoyang meskipun tidak ada angin di sekitarnya. Auranya setajam silet seperti pedang tajam. Tidak seorang pun bisa mengalihkan pandangan dari pancarannya yang menyilaukan.
Melihat watak kakak senior mereka, banyak murid yang dipenuhi rasa kagum. Jadi, ini adalah kakak senior yang sangat kuat. Tidak kusangka dia bisa menarik kekaguman dari masa hanya dengan berdiri di sana. Dia tidak ada di dalam. Liu Hen angkat bicara. Fang Weifeng, yang dengan senang hati mengejek, merasakan seluruh wajahnya langsung berubah. Tidak kusangka manusia ini tidak ada di sekitar. Pria brengsek ini pasti ketakutan sampai perutnya mengeluarkan kotoran dan kencing saat tahu bahwa kakak senior akan datang. Itu sebabnya dia bersembunyi agar tidak bertemu denganmu. Fang Weifeng mendengus dengan jijik. Sepertinya semua tindakannya kemarin hanya omong kosong. Saat dia mendengar bahwa kakak senior benar-benar datang, dia menjadi sangat takut sehingga dia bahkan tidak mau menunjukkan wajahnya. Siapa yang tahu di lubang mana dia bersembunyi dan gemetar sekarang. Semua omong kosong Fang Weifeng membuat Liu Hen menyeringai sedikit. Manusia itu pergi ke perpustakaan bersama kakak senior Hong Yun pagi ini. Dari kerumunan, seorang murid berbicara. Begitu Liu Hen mendengar ini, ekspresinya langsung tidak senang. Namun, dia kembali normal seolah-olah itu tidak terjadi sama sekali. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Weifeng merasa bahwa mereka mungkin akan sedikit konyol jika mereka pergi ke perpustakaan dan membuat masalah di sana. Kita akan kembali. Aku akan pergi sekali lagi setelah dia keluar. Liu Hen menjawab, sepertinya itu satu-satunya cara sekarang. Fang Weifeng menjawab dengan nada kesal. Tidak disangka manusia ini berhasil melarikan diri lagi. Namun, fakta yang membuat Fang Weifeng senang sekarang adalah bahwa manusia itu bersama Hong Yun saat ini. Tidakkah orang itu tahu bahwa kakak senior menyukai adik junior Hong Yun? Tapi itu semua juga baik-baik saja. Karena dia memilih untuk mencari kematian sendiri, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Kakak senior, tolong. Keterampilan menjilat Fang Weifeng adalah yang terbaik di dunia. Karena itu, dia secara alami minggir untuk membiarkan Liu Hen bergerak lebih dulu. Karena kita sudah di sini, kita juga tidak bisa pulang tanpa apa-apa. Saatnya memberinya sedikit pelajaran. Wajah Liu Hen tanpa ekspresi. Dengan gerakan jubahnya, rumah Lin Fan langsung runtuh menjadi puing-puing. Bravo, kakak senior. Sepertinya kekuatan kakak senior kita telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kursi Grandmaster pasti milik kakak senior kita. Fang Weifeng terus menjilatinya sepanjang jalan. Liu Hen tersenyum acuh tak acuh saat dia meninggalkan tempat itu. Saat para murid di sekitarnya melihat apa yang baru saja terjadi, mereka tercengang. Kakak senior begitu sombong. Tidak kusangka dia akan menghancurkan rumah pihak lain hanya dalam sekejap karena tidak senang. Tapi sekali lagi, kakak senior seharusnya menjadi satu-satunya orang yang bisa melakukan ini di seluruh sekte awan. Dan, karena Fang Weifeng ini begitu dekat dengan kakak senior, mereka harus berhati-hati untuk tidak menginjak kakinya mulai sekarang. Kalau tidak, jika mereka menyinggung pihak lain, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka akan mati. Wei Tian, yang pernah dihukum oleh Lin Fan, juga berdiri di tengah kerumunan. Dia tidak merasa sedih maupun senang atas semua yang terjadi saat ini. Apapun itu, dia tidak berniat untuk melawan manusia itu lagi. Meskipun kakak senior, Fang tampaknya berhasil untuk saat ini, Wei Tian memiliki firasat yang sangat buruk tentang ini. Di dalam perpustakaan, Lin Fan membalik-balik buku satu demi satu. Setiap kali, sistem akan menunjukkan apakah akan memeriksanya. Dengan sistem tersebut, Lin Fan akan langsung menguasai buku apapun yang disentuhnya. Namun, selain membiarkan sistem menjalankan pemeriksaannya, Lin Fan juga akan memeriksanya lebih lanjut. Buku-buku di bagian depan tidak begitu berguna bagi Lin Fan. Namun, semakin ke belakang, semakin Lin Fan merasa bahwa ada banyak hal di dalam buku-buku ini yang tidak diketahuinya. Kitab Suci Buddha Demon. Pada saat ini, Lin Fan sedang memegang sebuah buku yang menguning. Di antara semua buku di area ini, buku ini memiliki aura yang paling kuat. Saat dia melihat buku itu, kata-kata Buddha dan Demon diperkuat di depan matanya. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua sosok Buddha Demon. Buddha Demon ini sedang membaca kitab suci. Setiap kata yang mereka katakan keluar dari mulut menjadi karakter berwarna emas, bersinar, dan raksasa. Tepat saat Lin Fan membaca kitab suci ini, surga di dalam tubuhnya juga mengalami beberapa perubahan. Karakter emas raksasa yang tak terhitung jumlahnya itu berputar keluar ke dalam dao surganya, melahirkan dao Buddha Demon.
Seolah-olah makhluk hidup sekuat Buddha Demon dapat lahir di dalam surganya hanya dengan satu pikiran. Tapi tentu saja, ini hanya pikiran Lin Fan. Untuk melahirkan makhluk hidup hanya dengan satu pikiran, dia akan membutuhkan lebih banyak kekuatan. Makhluk hidup, kamu memiliki pemahaman yang baik terhadap keberadaan kami. Bagaimana kalau bergabung dengan kami? Kami berjanji bahwa pengetahuanmu akan tak terbatas. Tepat saat Lin Fan sedang membaca dengan saksama, sebuah suara agung terdengar. Lin Fan menoleh dan menemukan sosok Buddha setan yang duduk di atas bunga teratai. Wajahnya terkadang baik hati, dan di lain waktu, aura iblisnya sangat kuat. Apa yang bisa kamu ajarkan padaku? Lin Fan tertawa dingin dalam hatinya. Memikirkan bahwa dia bisa mendapat masalah hanya dengan membaca buku. Bertobatlah di bawah kami dan kami dapat memberimu warisan yang tak terbatas. Kamu dijamin tidak akan pernah memasuki siklus reinkarnasi selamanya. Suara dekaden Buddha setan ini berputar di sekitar telinga Lin Fan. Seolah-olah itu memiliki semacam kekuatan iblis yang dapat merayu hati seseorang. Jika seseorang tidak memiliki tekad yang kuat, mereka pasti akan ditipu oleh Buddha setan ini. Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Sambil menamparkan dengan telapak tangannya, Lin Fan mencengkeram Buddha Demon. Jika kau tidak bertobat di bawah kami, kau hanyalah seorang pendosa. Buddha Demon berteriak marah saat ia meledak dengan kekuatan yang tak terbatas. Namun bagi Lin Fan, usahanya sama seperti mencoba memukul batu dengan telur. Dalam sekejap mata, kekuatan Lin Fan menembus dan menghantam pihak lain hingga tewas. Ding, selamat telah membaca kitab suci Buddha Demon. Poin pengalaman plus 50.000. Lin Fan tidak bisa menahan senyum. Memang, manfaat pengetahuan tidak terukur dalam hal emas dan batu giok belaka. Nilai yang mereka berikan sangat berharga. Tidak disangka akan ada poin pengalaman yang tersembunyi di dalam buku-buku itu. Tidak buruk, tidak buruk. Tempat ini memang lumayan. Sepertinya Yang Mulia harus menghabiskan waktu di perpustakaan ini. Sebelum aku menyelesaikan semua buku, aku tidak akan keluar dari tempat ini. Lin Fan terkekeh dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Setelah dia selesai dengan kitab suci setan Buddha, dia meletakkannya kembali ke tempatnya. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang surga miliknya sendiri saat ini. Mengapa ada Buddha dan setan? Ini adalah dua cita-cita terpisah, yang lahir dari Lin Fan dan tertanam dalam dao surga. Begitu waktu, kekuatan, dan kondisi kultivasi akhirnya mencapai persyaratan, itu akan menjadi momen bagi surga untuk mulai melahirkan makhluk hidup. Perpustakaan itu memang tempat yang bagus. Ini sama sekali bukan perjalanan yang sia-sia. Lin Fan bertanya-tanya perubahan seperti apa yang akan dialaminya setelah selesai membaca semua buku. Lin Fan sangat menantikan perubahan ini. Bab 606, ini adalah tanah harta karun. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Namun, Lin Fan kecewa karena tidak semua buku seperti kitab suci setan Buddha dan berisi kebijaksanaan langit dan bumi. Sepertinya kitab suci setan Buddha ini pasti ditulis oleh makhluk kuat dari tingkat surgawi 6, keadaan hukum. Ini karena hanya makhluk kuat dari keadaan seperti itu yang dapat menanamkan pemahaman mereka tentang hukum tatanan alam di dalam dan melahirkan makhluk hidup. Misalnya, jika Lin Fan menulis buku sekarang, ya, buku itu akan memiliki semacam kemauannya sendiri. Namun, buku itu pasti tidak akan dapat melahirkan makhluk hidup. Itu karena kekuatan dan tingkat pemahamannya belum pada keadaan itu. Lin Fan merasakan aura yang dipancarkan oleh setiap buku dengan hati-hati. Semakin kuat aura buku itu, semakin kuat pula kekuatan orang yang menulis buku itu. Meskipun Lin Fan memiliki sistem itu bersamanya, jika dia harus membolak-balik buku satu persatu di lautan teks yang luas ini, bahkan dia pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Langkah-langkah kebingungan lautan awan, ini adalah keterampilan gerakan. Meskipun Lin Fan sudah memiliki keterampilan gerakan, begitu dekat, namun begitu jauh, dia tahu bahwa tidak ada salahnya mempelajarinya lebih lanjut. Dia selalu dapat belajar dari kelebihan mereka untuk menutupi kekurangan orang lain. Pada saat dia menguasainya dengan baik sampai tingkat tertentu, dia mungkin dapat menciptakan keterampilannya sendiri. Belajar, tanpa ragu-ragu, Lin Fan membiarkan sistem mempelajarinya sendiri. Namun, tepat pada saat itu, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Tidak disangka bahwa roh keterampilan di dalam surga akan mulai berteriak. Hei,
Saudara-saudara, ada pendatang baru. Ayo hancurkan dia. Saudaraku begitu dekat, namun begitu jauh. Ada keterampilan gerakan baru yang mencoba merebut kasih sayang darimu. Cepatlah dan lahap dia sehingga kamu dapat menutupi kekuranganmu sendiri. Beraninya Spirit of Movement skill kecil sepertimu mencoba bersaing denganku. Lihat saja bagaimana aku akan memakanmu. Spirit of Movement skill yang baru dibuat itu bahkan belum memahami situasi sedikitpun. Namun sebelum dia menyadarinya, dia sudah dilahap habis oleh Spirit of Sonier, yet so far. Sialan, apa lagi yang bisa dimainkan? Bukankah ini kediktatoran sialan? Lin Fan terkejut karena sangat tidak percaya. Dia tidak menyangka spirit skill-nya sekuat ini. Selain itu, kecerdasan mereka juga semakin tinggi untuk memahami bahwa mereka dalam bahaya. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa setelah begitu dekat, namun begitu jauh melahap langkah-langkah kebingungan lautan awan, ia mengalami beberapa perubahan seolah-olah ia menyerap esensi dari yang terakhir dan menyatukannya dalam tubuhnya sendiri. Ini juga merupakan hasil yang cukup baik. Sepertinya aku sekali lagi merintis jalan baru. Hati Lin Fan gembira, memikirkan bahwa keahliannya akan mampu melahap keahlian lain dan menyerap esensinya. Setiap kali Lin Fan berhenti di lautan buku yang luas ini, ia akan membaca beberapa ratus buku. Beberapa di antaranya berguna sementara yang lain tidak begitu. Namun, semakin dalam pemahaman pribadi Lin Fan, semakin banyak pengetahuan yang ia peroleh tentang surganya. Seolah-olah ada sepasang mata yang ada di dalam perpustakaan ini dari yang tidak dikenal, yang telah mengamati tindakan Lin Fan dengan saksama. Setiap kali orang yang tidak dikenal ini melihat Lin Fan memahami kebijaksanaan sejati dari setiap buku yang dibacanya, matanya sangat terkejut. Ini terutama terjadi setelah ia mengikuti Lin Fan selama beberapa waktu sekarang. Semakin banyak Lin Fan membaca, semakin kuat auranya, dan semakin orang tak dikenal ini tercengang. Kemarahan, keganasan, kebaikan, kebahagiaan, pertarungan, semua aura ini berubah sesuai dengan konteks buku-buku itu. Tidak disangka aura-aura ini akan saling terkait tanpa ada halangan apapun. Dia telah memasuki kondisi menyatu dengan buku-buku itu sendiri. Makhluk iblis macam apa orang ini? Penjaga perpustakaan telah mengawasi perpustakaan selama ratusan tahun sekarang. Namun, dia belum pernah bertemu seseorang seperti itu. Semakin dalam Lin Fan menyelidiki, semakin kuat aura buku-buku itu di dalam perpustakaan juga. Pada saat ini, Lin Fan sedang memegang sebuah buku. Dia bisa merasakan pedang kehendak yang sangat tajam terpancar keluar dari buku itu, seolah-olah itu bertekad untuk mengiris tangannya. Sungguh pedang kehendak yang sombong. Lin Fan membalikkan telapak tangannya untuk menekannya dan memeriksa sampulnya. Pedang yang mengkhawatirkan surga. Lin Fan membuka halaman pertama. Kata-kata pada teks itu mulai berputar dan meliuk seperti naga dan ular. Akhirnya, kata-kata itu berubah menjadi pedang kehendak yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah mata Lin Fan. Tiba-tiba, Lin Fan merasa seolah-olah dia telah dipindahkan ke dunia pedang. Matanya memancarkan pandangan saat mereka menyatu menjadi pedang kehendak sang penakluk yang langsung menekan semua pedang kehendak di dalam buku itu. Makhluk hidup, pedang kehendakmu memang cukup kuat. Jika kau bersedia menjadi budak pedangku, aku dapat memberimu dao pedang terkuat. Seketika, seorang lelaki tua berjubah putih muncul di hadapan Lin Fan. Dua kumis yang sangat panjang yang tampak seperti bilah tajam menjuntai dari wajahnya. Lelaki tua itu adalah pedang, dan demikian pula, pedang itu adalah lelaki tua itu. Saat lelaki tua ini muncul, tidak ada lagi pedang di dunia ini. Yang ada hanyalah satu pedang yang dapat melawan langit dan bumi. Lin Fan sudah mengerti bahwa buku-buku yang kuat ini dapat menyihir hati seseorang. Dan secara komparatif, pedang yang mengkhawatirkan surga ini jauh lebih kuat daripada kitab suci setan Buddha itu. Namun, semua ini tidak berarti apa-apa bagi Lin Fan. Pedangmu akan menjadi pedangku. Meskipun kehendak pedangmu dapat menembus langit dan bumi, itu masih jauh dari cukup. Sambil menunjuk dengan jarinya, pedang kekosongan Lin Fan mengiris wilayah lelaki tua itu dan menebasnya. Kau, tatapan lelaki tua itu sangat ganas. Namun, tatapan itu berubah menjadi keterkejutan setelahnya. Seketika, dia tertusuk oleh kehendak pedang yang luar biasa itu dan tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Ding, selamat telah membaca pedang yang mengkhawatirkan surga. Poin pengalaman plus 80.000. Saat seluruh buku dibaca oleh Lin Fan,
pedang-pedang Heaven Alarming Sword terbang ke udara sebagai Sword Wheel dan menyatu dalam dao dari Paradise miliknya. SHING. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi pada pedang cakrawala miliknya. Sword Wheel ke-9 akan segera terbentuk. Pada saat ini, Lin Fan memasuki keadaan yang lebih misterius daripada misterius. Esensi, semangat, dan vitalitasnya telah mencapai batas puncaknya. Lin Fan mengingat semua kenangan yang dimilikinya terhadap Path of the Sword. Kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh saat ini. Di dalam Paradise miliknya, hujan Sword Wheel mulai turun. Congel, Lin Fan memejamkan matanya rapat-rapat. Sword Wheel yang belum pernah dialami sebelumnya meledak dari matanya. Menembus segalanya, ia melintasi surga dan bumi. Ding, selamat telah mengembangkan Sword Wheel ke-9 dari Firmament Sword. Tidak disangka hadiahnya akan begitu melimpah. Sepertinya perpustakaan hanyalah sebidang tanah harta karun untuk semua orang. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar memahami nilai perpustakaan ini di dalam Sekte Awan. Selama pikiran seseorang telah mantap dan teguh, mereka pasti akan memperoleh cukup banyak pemahaman dari buku-buku di sini. Tetapi, mengapa Grandmaster Sekte Awan mengizinkanku tinggal di dalam perpustakaan ini tanpa batas? Mungkinkah karena aku terlalu tampan? Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal baik ini. Peri Hongyun sudah memberitahunya sejak awal bahwa jika para murid Sekte Awan ingin memasuki perpustakaan ini, mereka harus membayar harga yang mahal. Namun, bukan saja dia bukan murid Sekte Awan, dia juga tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan hak istimewa ini. Jadi, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Grandmaster Sekte Awan? Lin Fan sama sekali tidak dapat memahaminya. Oleh karena itu, dia tidak ingin membahas masalah ini, dan sebaliknya, memilih untuk melanjutkan jalannya membaca. Di dalam perpustakaan, roh buku yang tak terhitung jumlahnya telah mengetahui bahwa ada makhluk hidup yang memasuki tempat ini. Lebih jauh lagi, makhluk hidup yang kuat ini yang sedang mereka bicarakan. Kecepatan membaca ini cukup lambat. Sepertinya aku harus mempercepat prosesnya. Lin Fan duduk di tanah dengan bersila dan memperluas pikirannya. Kekuatannya terwujud menjadi benang-benang tipis yang terhubung ke setiap buku itu sendiri. Pemandangan ini adalah sesuatu yang dilihat oleh penjaga perpustakaan yang sudah tua dengan rahang terbuka. Dia tidak percaya bahwa manusia ini berani melakukan itu. Apakah dia tidak menghargai hidupnya lagi? Di sisi lain, roh-roh buku yang kuat itu mulai bersorak kegirangan. Semuanya, ayo, tak kusangka manusia ini berani membaca kita dengan cara seperti itu. Dia pasti sedang memikirkan kematian. Mari kita semua bergegas maju bersama untuk menyihir hatinya. Pada saat ini, roh-roh buku yang tak terhitung jumlahnya menggeram dengan jahat saat mereka menerkam ke arah benang-benang tipis kekuatan Lin Fan. Alis penjaga tua itu berkerut. Jika situasinya menjadi kacau, dia akan turun tangan untuk menekan roh-roh buku yang gelisah ini. Bab 607, Bangkit dengan Mantap. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Mengikuti benang tipis kekuatan Lin Fan, roh buku yang kuat melompat maju. Berlari dari segala arah, aura mereka yang tangguh membanjiri surga Lin Fan. Makhluk hidup, layani aku dan aku akan menjaminmu seumur hidup tak terkalahkan. Serahkan tubuhmu padaku. Tubuhmu sangat kuat. Kalau saja aku bisa melahap tubuhmu ini, aku pasti bisa melepaskan diri dari bukuku dan menciptakan tubuhku sendiri. Bagi semua roh buku ini, tubuh Lin Fan hanyalah sepotong daging lezat yang mengepul. Mereka semua menginginkan sepotong darinya. Namun, pada saat itu, seberkas cahaya hitam menembus langit. Melambaikan tangannya, seorang tua berjubah hitam dengan aura mengerikan menghancurkan banyak roh buku. Makhluk hidup ini milik orang tua ini. Tak seorang pun dari kalian boleh merebutnya dariku. Melihat orang tua berjubah hitam ini, wajah para roh buku di sekitarnya menjadi pucat. Hidup Raja Bayangan Hitam. Tentu saja, hanya orang seperti Raja Bayangan Hitam yang mampu mendapatkan makhluk hidup seperti ini. Dengan kemampuan kami hanya layak untuk mengawasinya untukmu agar dia tidak melarikan diri. Di bawah tekanan menghadapi keberadaan yang begitu kuat, semua roh buku lainnya tidak punya pilihan selain menyerah dalam kekalahan. Meskipun masing-masing dari mereka marah dan dipenuhi dengan kemarahan, mereka tidak punya pilihan lain. Raja Bayangan Hitam terlalu kuat. Dia bukan seseorang yang bisa mereka ganggu. Lin Fan tetap duduk bersila di firdausnya. Ekspresinya tenang dan normal,
sama sekali tidak terpengaruh oleh kegugupannya dalam menghadapi invasi semua roh buku ini ke Firdausnya. Semua ini berada dalam kendali Lin Fan. Sejujurnya, Lin Fan tidak menyangka bahwa hubungannya dengan roh buku ini akan menarik begitu banyak yang kuat. Lumayan, ini memang cukup bagus. Haha, tak disangka surga makhluk hidup ini akan sekuat ini. Sepertinya kau telah melalui bencana guntur surga, dan telah menyempurnakan dao surgamu. Jika aku bisa mendapatkan tubuh fisikmu, itu pasti akan menghemat banyak tenaga orang tua ini. Raja Bayangan Hitam tertawa terbahak-bahak. Semua roh buku lainnya dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan saat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa ratus tahun mereka bertemu dengan makhluk hidup yang begitu kuat. Namun, meskipun mereka berhasil menemukannya, dia sepenuhnya berada di tangan Raja Bayangan Hitam. Tak disangka mereka tidak akan bisa mendapatkan sepotong kue ini sama sekali. Pada saat ini, mata Lin Fan akhirnya terbuka. Kalian semua roh buku bertekad untuk mendapatkan tubuh fisikku, kan? Lin Fan melihat roh buku yang sangat padat itu. Semua roh buku ini tampak sangat aneh dan memiliki aura unik mereka sendiri. Semuanya lahir dari buku-buku yang berbeda di luar sana. Kata-kata dari buku makhluk yang kuat dapat membantu seseorang dalam bermeditasi. Sebaliknya, ia juga dapat menyimpan emosi negatifnya di dalamnya, mengubahnya menjadi kata-kata dan menghilangkannya dari tubuhnya. Oleh karena itu, sebagian besar roh buku ini lahir dari emosi dan perasaan negatif tersebut. Makhluk hidup, serahkan tubuhmu sekarang. Orang tua ini dapat membantu membimbingmu menjadi seseorang yang dapat mendominasi seluruh alam semesta. Raja Bayangan Hitam mendengus dingin. Melihat roh buku ini, Lin Fan menggelengkan kepalanya. Kalian semua sebaiknya kembali ke pengetahuan kalian dengan patuh dan datang ke surga yang mulia. Dengan itu, Lin Fan mengangkat tangannya dengan lembut dan menunjuk dengan jarinya. Seketika, Raja Bayangan Hitam merasa seolah-olah dia dikunci oleh aura. Dalam sekejap mata, dia tertusuk olehnya secara menyeluruh. Ding, selamat telah membaca Sutra Sejati Bayangan Hitam. Poin pengalaman plus 150.000. Saat semua roh buku melihat bagaimana Raja Bayangan Hitam yang sangat kuat dihancurkan oleh satu gerakan, mereka mulai berteriak dalam kekacauan. Semuanya, mundur. Kekuatan makhluk hidup ini terlalu kuat. Ampuni kami, Tuan. Tolong ampuni kami. Kami di sini hanya untuk mengamati. Itu saja. Kami tidak bermaksud jahat. Cepat dan keluar dari sini. Kalau tidak, kita semua akan dihancurkan oleh makhluk hidup ini. Lin Fan menyeringai. Orang-orang ini berpikir untuk melarikan diri setelah memasuki surga yang mulia. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Karena kalian di sini, kalian semua akan tinggal di belakang. Lin Fan meraih dengan tangannya. 5 jari yang membeku dengan kekuatannya muncul seperti gunung besar, yang begitu kokoh sehingga tidak mungkin seseorang menghindarinya. Bam, bam, titik. Jari-jarinya mencengkeram dan menjepit, dan kekosongan itu mulai runtuh berulang kali. Pada saat yang sama, roh-roh buku ini mulai meledak juga, berubah menjadi sungai pengetahuan yang panjang yang mengalir ke Dao dari Firdausnya. Ding, selamat telah membaca Dao Burial. Poin pengalaman plus 80.000. Ding, selamat telah membaca Unparalleled Heaven's Will. Poin pengalaman plus 100.000. Ding, selamat telah membaca Happiness Mantra Sutra. Poin pengalaman plus 130.000. Dengan roh-roh buku yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh Lin Fan, sejumlah besar kebijaksanaan ini menemukan dirinya mengalir di dalam Firdausnya. Cara yang baik untuk menjelaskan hal ini adalah bahwa di masa lalu, Dao surga Lin Fan mirip dengan seorang yang buta huruf. Namun, berkat usaha keras Lin Fan, sekarang ia telah berubah menjadi seorang sarjana yang gemar membaca. Dengan demikian, pengetahuannya pun seluas lautan. Dao kini memiliki bakat untuk berbicara, sementara setiap goresan kuas juga seperti sapuan naga. Setiap kalimat kini memiliki kebijaksanaan langit dan bumi. Manusia ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tak disangka ia berhasil menaklukkan begitu banyak roh buku. Wajah penjaga perpustakaan itu terkejut. Ia sangat tercengang melihat metode Lin Fan. Pada saat yang sama, ia memahami maksud dari Grandmaster. Orang ini jelas merupakan kebanggaan ras manusia. Ia adalah seseorang yang membawa harapan bagi ribuan ras. Ia telah melihat terlalu banyak makhluk yang merupakan kebanggaan dan kejeniusan ras mereka masing-masing. Namun, orang seperti ini sama sekali tidak pernah terdengar, sama sekali.
Itu adalah sesuatu yang benar-benar membingungkan. Lin Fan tenggelam dalam lautan pengetahuan yang luas, memahami dan menyerap terus-menerus. Dia tahu bahwa ini adalah pertemuan seumur hidup. Fakta bahwa dia bahkan dapat memasuki perpustakaan Sekte Awan pasti merupakan hasil dari jasa yang telah dia kumpulkan selama beberapa kehidupan lampau. Jika dia tidak menghargai kesempatan ini dengan benar, dia pasti akan menyesalinya di masa mendatang. Di dalam surganya, pengetahuan berenang seperti naga saat diubah sepenuhnya menjadi kekuatan untuk intinya. Satu kata berarti seluruh dunianya sendiri. Semua buku yang ditulis oleh makhluk-makhluk kuat ini memiliki pemahaman pribadi mereka terhadap jalur seni bela diri. Jika seseorang memahami kebijaksanaan mereka, dia pasti akan meningkatkan kekuatan mereka sendiri ke status puncak. Waktu berlalu seperti air, mustahil untuk dilawan. Lin Fan tidak tahu berapa lama dia telah menghabiskan waktu untuk memahami di surga sekarang. Namun, dia tahu bahwa tingkat kekuatan pribadinya juga meningkat. Seorang jenius seperti pria ini adalah seseorang yang akan sulit ditemukan bahkan dalam sejuta tahun. Tidak disangka dia bisa memahami buku-buku itu hanya dengan sekali lihat. Bahkan jika berita ini tersebar, siapa yang waras akan mempercayai hal seperti itu? Penjaga perpustakaan tersentak kaget. Segera setelah itu, dia melaporkan seluruh proses itu kembali ke Grandmaster. Saat Grandmaster Yun mendengar berita ini, ekspresinya juga berubah. Segera setelah itu, dia tertawa kecil. Sepertinya semuanya seperti yang dia pikirkan. Baginya, Lin Fan adalah perwujudan harapan bagi makhluk dari ribuan ras. Selama seorang jenius seperti pria ini dibiarkan terus tumbuh, dia pasti akan memerintah dunia tanpa tandingan suatu hari nanti. Di dalam surga, burung-burung berkicau riang sementara bunga-bunga memancarkan aroma harum. Tanah dipenuhi dengan teratai emas, dengan alunan surgawi bergema di seluruh tempat. Roh-roh kebijaksanaan yang tak terhitung jumlahnya yang lahir dari pemahaman melayang lembut di langit sambil melantunkan sutra. Dengan banjir bunga-bunga surgawi, ini adalah pemandangan yang sangat unik untuk dilihat. Setan kuno besar, Raja Pelatih Petir, Long Xuan, dan Si Guang, dan lain-lain, semua roh keterampilan ini telah memasuki kondisi pemahaman. Mengikuti peningkatan kekuatan surga, kekuatan mereka sendiri juga meningkat secara bertahap bersama-sama. Semua buku yang tak terhitung jumlahnya di perpustakaan itu dipahami oleh Lin Fan begitu saja. Kekuatan ini setara dengan semburan air deras yang bergemuruh tanpa henti dan tanpa henti. Berkultivasi, keterampilan Dao. Seketika, Lin Fan membuka kedua matanya sementara aura besar meledak darinya. Pada saat ini, aura Lin Fan meningkat dengan mantap. Di dalam Dao surga, segala macam Dao yang belum pernah terlihat sebelumnya mulai berkumpul. Pada saat ini, Dao Lin Fan mendekati keadaan sempurna. Ding, selamat atas peningkatan levelnya. Ding, keadaan kultivasi, tingkat surgawi-surgawi 4, keadaan abadi. Bab 608, apakah mereka benar-benar menganggap Lin Fan sebagai orang yang mudah ditipu? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di dalam perpustakaan, Lin Fan membuka matanya seketika. Saat itu juga, cahaya keemasan yang terang bersinar di seluruh dunia. Auranya kokoh dan kuat, mustahil untuk ditolak sama sekali. Lin Fan bisa merasakan beberapa perubahan terjadi di sekujur tubuhnya. Perubahan ini mengisyaratkan pencapaian kesempurnaan paradise-nya. Tidak kusangka aku akan naik level hanya dengan menekan roh-roh buku ini. Wow, aku tidak menyangka akan secepat ini. Lin Fan terkekeh. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Lin Fan tidak melacak jumlah roh-roh buku yang telah ditekannya. Namun, semua kumpulan roh-roh buku yang ditekannya saat itu menghasilkan banyak sekali notifikasi dari sistem. Lin Fan tidak dapat menghitung berapa banyak poin pengalaman yang telah diperolehnya saat itu. Namun, saat memasuki level surgawi ilahi 4, kondisi abadi, Lin Fan dapat merasakan beberapa perubahan terjadi di seluruh tubuh fisiknya. Lautan darah dan tubuh dewa abadi telah mengalami beberapa perubahan. Tubuh fisiknya tidak hanya tidak dapat dihancurkan, kesadarannya juga tidak dapat binasa. Sepertinya setiap bagian daging di tubuhnya memiliki kekuatan yang tak terkendali. Kekuatan itu tidak terbatas dan tidak terbatas. Saat penjaga perpustakaan melihat aura Lin Fan meningkat ke titik yang lebih tinggi dari sebelumnya, wajahnya semakin tercengang. Tidak disangka manusia ini akan meningkatkan kondisi kultivasinya hanya melalui proses membaca secara intensif.
Hal semacam ini tidak pernah terlihat dan tidak pernah terdengar sepanjang sejarah. Namun, dia tentu tidak tahu bahwa Lin Fan mendapatkan poin pengalaman dengan menekan roh buku tersebut. Di dalam lautan buku yang luas ini, roh buku yang tak terhitung jumlahnya yang ditekan oleh Lin Fan telah memberinya sejumlah besar poin pengalaman. Dengan demikian, menaikkan level kondisi kultivasinya menjadi tugas yang mudah saat itu. Saat ini, perpustakaan tidak lagi berguna bagi Lin Fan. Melangkah maju, tempat berikutnya yang dia tuju adalah pintu masuk perpustakaan. Terima kasih atas perhatiannya. Tepat sebelum pergi, Lin Fan membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangan ke arah kekosongan. Dia menyadari kehadiranku. Saat penjaga itu mendengar kata-kata ini dari Lin Fan, ekspresinya langsung berubah. Tak disangka si jenius dari ras manusia ini akan menemukannya. Luar biasa, ini terlalu luar biasa. Aku ingin tahu berapa lama tepatnya aku menghabiskan waktu di perpustakaan. Melihat pemandangan di luar, Lin Fan sedikit bingung. Saat dia tiba di kediamannya, wajahnya berubah total. Pemandangan yang menyambutnya bukanlah sesuatu yang pernah ia duga. Rumah tempat ia tinggal awalnya telah lenyap, dan di tempatnya hanya ada tumpukan puing. Ketika melihat sekeliling, Lin Fan menemukan beberapa murid yang lewat dan saling berbisik tentangnya di belakangnya. Itu Lin Fan. Mengapa dia menghilang begitu lama? Kakak senior Fang akan datang ke sini setiap hari. Dan setiap kali dia datang, dia akan berdiri di depan tumpukan puing dan melontarkan hinaan selama beberapa waktu. Saya pikir dia pasti sangat takut dengan semua yang terjadi. Karena itu, dia bersembunyi. Saat Lin Fan mendengar topik pembicaraan di antara para murid, ekspresinya berubah lebih jauh. Alasan dibalik penghancuran kediamannya. Mungkinkah itu dilakukan oleh Fang Weifeng? Pada saat ini, Lin Fan marah. Sungguh, dia merasa bahwa dia terlalu pemaaf dan baik hati. Tidak pernah ada orang yang berani bertindak begitu kurang ajar di hadapannya berkali-kali. Berkali-kali, dengan setiap alasan yang mungkin, dia seharusnya membunuh orang ini. Pada saat ini, niat membunuh melonjak dalam diri Lin Fan. Kakak Lin, kau keluar. Tianyun muncul di kejauhan. Ketika dia melihat sosok Lin Fan, dia bergegas untuk berbicara dengannya. Dia tahu bahwa Lin Fan telah memasuki perpustakaan. Namun, dia tidak menyangka Lin Fan akan tinggal di sana selama sebulan penuh. Kakak Tianyun, bisakah kau menjelaskan kepadaku apa yang terjadi di tempatku? Wajah Lin Fan agak tidak senang. Nada suaranya juga cukup serius. Saat Tianyun mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah sangat mengerikan. Namun, dia tetap mengatakan yang sebenarnya. Kakak Lin, ketika kau memasuki perpustakaan, Fang Weifeng datang untuk membalas dendam dengan kakak senior. Setelah menyadari bahwa kau tidak ada di sana, kakak senior kemudian menghancurkan tempatmu. Lin Fan mencibir dingin, jadi, mereka benar-benar menganggapku, Lin Fan, sebagai orang yang mudah ditipu sekarang, ya. Kakak Lin, tolong jangan gegabah. Melihat betapa muramnya wajah Lin Fan saat ini, ekspresi Tianyun berubah. Lin Fan melambaikan tangannya, tidak ingin melanjutkan pembicaraan, jadi, di mana kakak senior ini tinggal? Aku harap kau bisa memberitahuku. Tianyun melihat keadaan Lin Fan saat ini. Dia tahu bahwa Lin Fan pasti akan pergi ke tempat kakak senior untuk membalas dendam sekarang. Namun, kekuatan kakak senior jelas dan nyata bagi semua orang. Bukannya dia tidak percaya pada kekuatan Lin Fan, tetapi kakak senior terlalu kuat. Bahkan jika Tianyun benar-benar harus membandingkan kekuatan mereka, dia tidak dapat menyangkal bahwa kakak senior masih jauh lebih kuat dari Lin Fan. Kakak Lin, masalah ini, tepat saat Tianyun hendak melanjutkannya, dia dipotong tiba-tiba oleh Lin Fan, katakan padaku. Di mana kakak senior tinggal? Lin Fan benar-benar tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Orang baik akan selalu diganggu. Dia telah menunjukkan belas kasihan sampai sekarang. Memikirkan bahwa tindakan belas kasihannya akan dianggap sebagai tindakan pengecut. Karena itu, mereka benar-benar merayapi kepalanya sekarang. Dalam seluruh hidupnya melintasi dunia tinju, tidak ada preseden untuk perilaku yang kurang ajar ini. Jika Lin Fan membiarkannya pergi sekali, itu karena dia tidak cukup peduli untuk membunuhnya. Jika Lin Fan membiarkannya pergi 2 kali, itu tetap karena dia tidak peduli untuk membunuhnya. Tapi sekarang, itu adalah yang ketiga kalinya. Apakah dia peduli atau tidak, dia pasti akan membunuh orang ini.
Puncak gunung itu adalah tempat tinggal kakak senior. Tianyun ketakutan oleh aura tidak menyenangkan yang dipancarkan oleh Lin Fan saat ini. Dia kemudian menunjuk ke puncak gunung di kejauhan dan menjawab, beraninya mereka menggertakku seperti itu. Mereka benar-benar menganggap Lin Fan sebagai orang yang mudah ditipu. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi selain itu. Melompat dari tanah, dia terbang menuju puncak gunung. Kakak Lin, Tianyun tercengang. Dia tahu bahwa kali ini akan terjadi kekacauan besar. Tanpa basa-basi lagi, dia bergegas mencari kakak perempuannya Hong Yun dan tetua Yun He. Mereka harus mencegah tragedi ini terjadi. Tidak boleh ada hal serius yang terjadi karena ini. Bajingan sialan. Beraninya sekelompok bajingan ini menganggap Yang Mulia sebagai orang yang mudah ditipu. Tidak kusangka mereka berani merobohkan rumah Yang Mulia hanya karena aku tidak ada. Hari ini, Yang Mulia akan memberitahu kalian tentang orang-orang seperti apa yang bisa kalian ganggu, dan tentu saja, orang-orang seperti apa yang benar-benar tidak bisa kalian ganggu. Lin Fan benar-benar marah sekarang. Dia tidak tahan lagi dengan ini. Bahkan jika seluruh sekte awan memburunya setelah membunuh sekelompok bajingan ini, dia tidak akan menyesalinya sedikitpun. Jadi bagaimana? Dia hanya harus berjuang keluar dari itu, bukan? Astaga, Yang Mulia telah menginjak dunia tinju untuk waktu yang lama sekarang. Siapa yang tidak tersinggung? Jadi bagaimana jika kondisi kultivasi mereka lebih tinggi darinya? Yang Mulia akan melintasi celah kondisi kultivasi dan membunuh beberapa bajingan hari ini. Penerbangan Lin Fan ke puncak gunung kakak senior besar disaksikan oleh banyak murid. Tentu saja, para murid ini dapat merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Karena itu, berita itu menyebar dengan sangat cepat seperti api. Semua murid sekte awan tahu bahwa manusia ini, Lin Fan, yang rumahnya dihancurkan oleh kakak senior, akhirnya meninggalkan perpustakaan dan menuju ke puncak gunung kakak senior sekarang. Saat berita itu disampaikan dari mulut ke mulut, akhirnya seluruh sekte awan mengetahui kejadian ini. Manusia itu telah mencari masalah dengan kakak senior. Ayo kita pergi dan memeriksanya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya nanti. Liu Hen, orang itu tidak pernah memberi muka kepada siapapun hanya karena dia pikir dia sangat kuat. Namun, aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada manusia itu. Semua murid yang terlibat dalam pertarungan politik dengan Liu Hen mulai berdiskusi dengan panas. Tentu saja, dengan kejadian seperti ini, mereka hanya tertarik dengan tontonan itu. Skenario terbaiknya adalah mereka saling menggigit leher. Namun, mereka semua tahu bahwa manusia itu dalam masalah besar kali ini. Lagi pula, ada terlalu banyak makhluk kuat yang memihak Liu Hen. Meski begitu, perselingkuhan seperti itu tetap merupakan sesuatu yang mereka semua harapkan untuk dilihat. Bab 609, Kekuatan yang Mendominasi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Puncak gunung kakak senior besar dinamai puncak pengangkat surga, menyiratkan bahwa puncak itu akan berdiri tegak di antara surga dan bumi, tak tertandingi di luar segalanya dalam hal kemampuan. Pada saat ini, satu sosok telah muncul di depan puncak gunung ini. Kakak senior besar, jika kau merobohkan rumahku, maka aku akan merobohkan seluruh puncak gunungmu. Mata Lin Fan berbinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Mereka telah bertindak terlalu jauh kali ini, terlalu jauh. Puncak pengangkat surga dilindungi oleh sebuah formasi. Tanpa izin yang diperlukan, kebanyakan orang tidak akan dapat memasuki tempat ini sama sekali. Selain itu, perisai formasi puncak gunung ini sangat kuat. Bahkan jika seseorang adalah dewa surgawi tingkat 2, keadaan alam, mereka tidak akan dapat melewatinya sama sekali. Enyahlah, Lin Fan menamparkan dengan telapak tangannya. Seketika, formasi perisai puncak gunung yang kokoh itu mulai bergetar sebelum hancur berkeping-keping. Penampakan puncak gunung itu langsung terungkap. Mengenai getaran yang menggetarkan bumi ini, setiap murid di sekte awan merasakannya. Manusia itu telah bergerak. Formasi perisai puncak pengangkat surga telah hancur. Astaga, bukankah manusia itu terlalu ganas? Tidak kusangka dia benar-benar akan melakukannya. Pada saat ini, semua murid sekte awan terkejut. Tanpa berpikir lebih jauh, mereka segera bergegas menuju puncak pengangkat surga. Sepertinya akan ada pertunjukan besar untuk ditonton hari ini. Manusia ini benar-benar terlalu berani. Tidak kusangka dia bahkan berani melawan kakak senior. Pada saat ini, semua murid di puncak pengangkat surga terkejut.
Mereka baru saja menyaksikan seorang pria menghancurkan formasi perisai puncak gunung mereka dengan kekuatan absolut. Dilihat dari penampilannya, pria ini jelas menantang otoritas mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir seseorang seperti ini? Siapa yang berani bertindak begitu kurang ajar di hadapan puncak pengangkat surga? Seorang murid dengan aura terhormat berteriak marah. Liu Hen, Fang Weifeng, minggir sana, ganggu ayahmu. Teriak Lin Fan dengan marah. Suaranya seperti raungan naga surgawi saat seluruh kehampaan meledak di bawah kekuatan ledakan soniknya. Beberapa murid di puncak Heaven Rising dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah mulai memuntahkan darah segar saat wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak dapat menahan pukulan setingkat ini. Lin Fan saat ini melayang di langit di atas puncak Heaven Rising, menatap semua orang di bawah dengan jijik. Tempat ini memiliki cahaya keemasan di mana-mana. Kalian benar-benar tahu bagaimana cara bersenang-senang, ya? Dia mengejek dengan marah. Siapa kau? Pada saat ini, beberapa murid bergegas keluar dari puncak Heaven Rising, masing-masing dari mereka menatap Lin Fan dengan tatapan waspada. Mereka tidak dapat mengerti bagaimana seseorang bisa memiliki nyali seperti itu untuk menuju puncak Heaven Rising dengan begitu berani. Keluarkan anjing sialanmu, kakak senior. Lin Fan berteriak, siapa kau? Apakah kau pikir kau dapat melihat kakak senior kita begitu saja? Seorang murid menantangnya dengan kasar. Kita lihat apakah dia memilih untuk pergi keluar setelah aku merobohkan seluruh puncak Heaven Rising. Lin Fan tidak ingin berbicara lebih jauh saat dia langsung menyerang. Sebuah telapak tangan raksasa yang meliputi seluruh surga menamparkan murid ini. Serangan telapak tangan itu sangat kuat, membuat seseorang tidak mampu bertahan melawannya. Terutama sekarang setelah Lin Fan telah memasuki level surgawi-surgawi 4, kondisi abadi, kondisi kultivasinya sangat tak tertandingi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diharapkan oleh para murid biasa ini untuk dilawan. Para murid itu melesat ke angkasa bagai peluru, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa pria di hadapan mereka ini bisa sekuat ini. Pada saat ini, kakak senior besar telah membawa beberapa murid ke tempat rahasia Sekte Awan. Sampah berdarah, kakak senior besar kita tidak ada di sini. Jika kau berani bertindak kurang ajar seperti itu, kakak senior besar pasti akan memberimu pelajaran begitu dia kembali. Para murid puncak pengangkat surga berteriak pada Lin Fan. Orang ini bertindak terlalu kurang ajar. Melihat para murid ini, Lin Fan mendengus dingin, kalian terlalu merepotkan. Tapi, untung saja dia tidak ada di sini. Ayahmu di sini akan merobohkan seluruh puncak gunungnya dan menunggunya kembali saat itu. Aura Lin Fan mengeras saat dia menendang dengan kakinya. Seketika, langit dipenuhi dengan bayangan kakinya saat tendangan penghancur asal sejati meletus di mana-mana. Saat para murid melihat pemandangan ini di langit, mereka terkejut. Mereka ingin melawan, namun, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik terhadap keterampilan ini. Hahaha. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi dengan teriakan tragis. Bagi para pengikut puncak pengangkat surga ini, satu tendangan ini terlalu kejam. Satu-satunya hal yang dapat mereka rasakan saat ini adalah rasa sakit yang paling sulit yang pernah diketahui oleh siapapun di dunia ini. Rasa sakit yang berdenyut-denyut di bongkahan daging mereka menyebabkan mereka kehilangan semua harapan dalam hidup. Satu persatu, mereka mencengkeram selangkangan mereka dan berbaring di lantai tanpa terkendali sambil berteriak kesakitan. Wajah-wajah mereka, yang awalnya dalam keadaan sehat, sekarang semuanya pucat pasi, saat keringat seperti manik-manik mulai menetes dari dahi mereka. Mereka menatap Lin Fan dengan kebencian yang sangat besar. Namun, itu hanya berlangsung selama sepersekian detik karena mereka diliputi oleh rasa sakit yang luar biasa ini di saat berikutnya, menyebabkan mereka tersesat dalam dunia rasa sakit dari bongkahan daging mereka. Para murid yang datang untuk menyaksikan ternganga melihat pemandangan ini. Tidak disangka bahwa manusia ini akan bertindak secepat ini. Tidak disangka bahwa dia akan mengalahkan semua murid puncak pengangkatan surga dalam sekejap, menyebabkan mereka kehilangan keinginan bertarung mereka seketika. Bukankah ini terlalu kuat baginya? Benar, kakak senior Liu Hen telah menuju ke tempat rahasia bersama orang banyak. Tidak mungkin dia akan kembali secepat ini. Jika kakak senior kembali dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan meledak. Saat itu, manusia ini akan benar-benar dalam masalah besar. Sekarang setelah kejadian besar seperti ini terjadi,
mengapa para tetua dan Grandmaster belum datang? Aku tidak tahu. Kita diam saja dan lihat saja. Tapi, ingatlah untuk tidak pernah ikut campur. Ini bukan urusan yang bisa kita campuri. Gaya hidup yang boros. Orang-orang ini benar-benar tahu cara bersenang-senang, ya. Tidak kusangka makhluk dari ribuan ras di luar sana menanggung penderitaan seumur hidup sementara orang-orang ini menikmatinya dalam hidup di sini. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah menindas rekan-rekan mereka. Beraninya mereka memprovokasiku seperti itu berulang kali. Demi rekan-rekan mereka, aku memutuskan untuk membiarkan mereka hidup. Tidak kusangka mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Apakah mereka benar-benar menganggap Lin Fan sebagai orang yang mudah ditipu? Lin Fan mengamuk dengan marah. Kau merobohkan rumahku. Aku akan merobohkan puncak gunung sialanmu sebagai balasannya. Lin Fan akan mengambil sikap hari ini. Dia ingin semua orang tahu konsekuensi dari bermain-main dengan ayahmu. Hei teman-teman, lihatlah. Apa yang manusia itu coba lakukan. Saat para murid di sekitarnya melihat tindakan Lin Fan, wajah mereka menjadi pucat karena terkejut saat mereka mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Lin Fan menamparkan dengan satu telapak tangan dan meraih aula utama. Sejumlah besar energi melonjak keluar dari tangannya. Menggunakan sejumlah besar kekuatan itu, dia menarik dengan keras dan mencabut seluruh aula utama dalam satu genggaman. Bam, bam, tanah bergetar saat gunung-gunung bergetar. Aula utama yang megah itu tertangkap di telapak tangan Lin Fan saat ini. Cebur, dalam sekejap mata, seluruh aula utama yang sangat besar menghilang di depan mata semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, tutup Heaven and Earth Smelt terbuka dan melebur seluruh aula utama. Ding, selamat karena telah melebur logam sampah. Bagian luarnya licin tapi bagian dalamnya lusuh dan rusak. Semua ini hanya sampah. Lin Fan membuang potongan logam sampah itu. Tumpukan besar logam sampah itu turun dari langit dan tertanam dalam di tanah puncak gunung. Sekarang, semua orang benar-benar tercengang. Tidak kusangka dia akan menghancurkan aula utama kakak senior. Menakutkan, ini terlalu menakutkan. Jika kakak senior kembali dan melihat ini, dia pasti akan meledak. Astaga, sepertinya hanya ada satu yang selamat di antara mereka kali ini. Saat para murid puncak pengangkat surga melihat potongan logam sampah ini, mereka mulai melolong. Mereka ingin memarahi manusia ini. Namun, rasa sakit di selangkangan mereka membuat mereka sama sekali tidak dapat melakukannya. Di era ini, ras kuno melangkah dengan sombong dan membantai makhluk dari ribuan ras dengan sembrono. Apa gunanya kotoran emas dan berkilau ini? Hari ini, aku, Lin Fan, akan membakar habis seluruh puncak Heaven Rising. Lin Fan berteriak, kekuatannya yang mendominasi menutupi langit dan menyelimuti bumi. Saat semua orang merasakan aura ini melewati mereka, mereka menggigil karena keringat dingin. Di tengah kekuatan ini, mereka bisa merasakan kemarahannya yang tak berujung. Bab 610, kipas kecil yang penuh dengan kemegahan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Grandmaster, apakah kita benar-benar tidak akan campur tangan? Di kedalaman kehampaan, Meng Hengtian menatap Grandmaster dan bertanya. Grandmaster Yun menatap semua yang ada di depan matanya. Dia terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tidak. Tidak seorang pun boleh ikut campur. Namun, kondisi kultivasi Liu Hen jauh lebih tinggi daripada dirinya. Jika Liu Hen kembali untuk melihat kondisi puncak gunungnya, keadaan mungkin akan menjadi sulit. Meng Hengtian menambahkan, dia tidak khawatir tentang Liu Hen. Bagaimanapun, kekuatan Liu Hen jelas bagi mereka semua. Di sisi lain, meskipun kondisi kultivasi manusia ini cukup kuat, masih ada perbedaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan Liu Hen. Lihat saja bagaimana keadaannya. Harapan dari makhluk-makhluk dari ribuan ras, seharusnya tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari segi keberuntungan, seseorang seperti dia pasti misterius dan juga dipenuhi dengan keberuntungan yang luar biasa. Oleh karena itu, jika Anda menganggap pria ini sebagai harapan dari makhluk-makhluk dari ribuan ras, dia pastilah seseorang dengan keberuntungan yang luar biasa. Tidak mungkin dia akan mati semudah ini. Grandmaster Yun menjawab, Grandmaster, mungkinkah Anda telah? Meng Hengtian menatap Grandmaster dengan heran, jelas terkejut. Grandmaster Yun menggelengkan kepalanya sambil menyeringai, Hengtian, apakah Anda percaya jika saya mengatakan bahwa bahkan jika kita berdua menggabungkan kekuatan untuk melawannya,
kita mungkin tidak dapat membunuhnya. Kemungkinan besar, dia akan dapat lolos dari genggaman kita. Tidak hanya itu, kita berdua pasti akan mati di tangannya di masa depan karenanya. Grandmaster, bagaimana mungkin, meskipun dia mungkin cukup kuat, jika kita berdua menggabungkan kekuatan kita, dia tidak akan lebih dari seekor semut di hadapan kita. Pada titik ini, Meng Hengtian meragukan kata-kata ini. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Dia tahu tentang kondisi kultivasi Grandmaster. Bahkan jika itu adalah raja berdaulat dari ras kuno, mereka tidak akan sebanding dengan Grandmaster mereka. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seorang manusia yang masih dalam tahap pertumbuhan bisa lolos dari telapak tangan Grandmaster? Apalagi jika mereka berdua bekerja sama. Baiklah, mari kita lihat saja. Kalian akan tahu apa yang kumaksud di hari-hari mendatang. Grandmaster Yun menjawab, pada saat ini, sesuatu sedang terjadi di tempat kejadian. Teman-teman, lihatlah, manusia itu akan menghancurkan gudang senjata kakak senior Liu Hen. Karena Lin Fan mengatakan bahwa dia akan menghancurkan seluruh puncak pengangkatan surga, dia tidak akan meninggalkan satu pun bangunan di tempat ini. Mengulurkan telapak tangannya, dia meraih semuanya. Tidak ada yang bisa lolos dari genggamannya. Dorong, di samping aula utama, ada sebuah bangunan yang dilindungi oleh formasi perisai yang kuat. Namun, formasi perisai itu hancur oleh satu serangan Lin Fan. Formasi itu tidak memberikan perlawanan sama sekali. Itu gudang senjata kakak senior. Seharusnya ada banyak senjata roh di dalamnya. Mungkin bahkan senjata Dao. Manusia ini benar-benar tidak akan beristirahat sampai dia mati. Jika dia menghancurkan gudang senjata itu, kakak senior pasti akan menjadi gila begitu dia kembali. Lin Fan tidak menyangka akan ada banyak senjata roh di dalam gudang senjata ini. Mungkin ada beberapa ratus di dalamnya. Sepertinya kakak senior ini memiliki inti kekuatan yang cukup besar. Tapi sekali lagi, ini seharusnya benar. Bagaimanapun, Sekte Awan telah berhasil menaklukkan sejumlah besar pembuat senjata untuk membuat senjata bagi mereka tanpa lelah siang dan malam. Meskipun efisiensi mereka tidak setinggi itu, mereka tetap akan dapat membuat senjata roh. Dan, sebagai kakak senior, Liu Hen tentu saja tidak kekurangan bahan. Namun, yang mengejutkan Lin Fan, bahkan ada senjata Dao tingkat rendah di dalam gudang senjata. Meskipun itu hanya senjata Dao tingkat rendah, orang harus ingat bahwa sebagian besar makhluk dari ribuan ras bahkan tidak memiliki akses ke satu pun senjata roh, apalagi senjata Dao. Kalau begitu, aku akan melahap semuanya. 5 jari Lin Fan mulai bergerak, dan dia langsung menghancurkan seluruh bangunan itu. Dengan itu, semua senjata roh dan Dao di dalamnya mulai melayang ke langit, berkilauan dengan cahaya mistis. Saat para murid di sekitarnya melihat senjata-senjata ini, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Namun, mereka mengerti bahwa ini hanya situasi sementara saat ini. Begitu kakak senior kembali, segalanya pasti akan berubah. Telan, Qi Lin Fan luar biasa. Membuka mulutnya, arus udara berbalik saat beberapa ratus senjata roh dan satu senjata Dao itu tersedot ke dalam Firdausnya. Bang, bang, seketika, senjata roh ini meledak menjadi aliran energi murni yang melonjak ke surga. Iblis kuno besar itu sangat gembira. Membuka mulutnya, dia mulai mengambil bagian dari kue ini juga. Adapun para murid yang memegangi selangkangan mereka sekarang, mereka bisa merasakan seluruh isi perut mereka hancur karena pemandangan di hadapan mereka. Tidak disangka manusia ini akan memiliki keberanian untuk menghancurkan gudang senjata mereka juga. Ini adalah inti dari puncak pengangkatan surga. Tanpa senjata roh ini, apa yang harus mereka lakukan di masa depan? Di dalam tempat rahasia Sekte Awan. Bravo, kakak senior, bravo. Tak disangka sampah kecil ini akan ditampar sampai mati oleh satu pukulan dari kakak senior kita. Keahlian menjilat pantat Fang Weifeng adalah nomor 1 di seluruh dunia ini. Karena itu, Liu Hen juga cukup puas. Oleh karena itu, ia membawa Fang Weifeng bersamanya ke ekspedisi tempat rahasia kali ini. Untuk membeli hati para pengikut, Liu Hen akan membentuk kelompok untuk memasuki tempat rahasia dari waktu ke waktu, sehingga para pengikut dapat menggiling beberapa monster dan memukul beberapa bos. Bagi seseorang seperti Liu Hen, tempat rahasia seperti ini tidak lagi memberinya manfaat apapun. Namun bagi para pengikut ini, tempat-tempat ini mirip dengan tempat harta karun. Tentu saja,
mereka sangat gembira karena mereka dapat mengikuti kakak senior mereka. Oleh karena itu, tidak perlu dikatakan bahwa Fang Weifeng secara alami gembira tak terlukiskan. Sekarang setelah ia berada di sini bersama kakak seniornya, manfaatnya tidak terbatas. Jika dia sendirian di sini, dia harus mengerahkan banyak upaya untuk mendapatkan semua manfaat ini. Namun, mengikuti kakak senior, yang harus dia lakukan hanyalah menjara barang-barang yang jatuh dengan mudah. Kemana lagi dia akan pergi untuk menikmati hari-hari seperti itu? Ya, kalian semua harus mengikutiku dengan patuh. Aku akan memastikan bahwa kalian tidak akan pernah kehilangan barang-barang. Liu Hen menjawab dengan acuh tak acuh. Bagi Liu Hen, ekspedisi darat rahasia ini sangat mudah. Dia bisa memusnahkan semua yang ada di hadapannya dengan mengangkat tangannya, tanpa kesulitan sedikitpun. Kakak senior, Fang Weifeng bersedia mengikutimu selama sisa hidupku. Fang Weifeng menjawab dengan bersemangat. Kami juga, dengan kakak senior kita di sekitar, semua tempat rahasia ini hanyalah halaman belakang kita. Kita bisa datang dan pergi sesuka kita. Itu tidak akan sesulit masa lalu sama sekali. Semua orang yang mengikuti kakak senior mereka berteriak kegirangan. Bagi mereka, ini hanyalah hari-hari yang menyenangkan. Dengan kakak senior mereka yang membuka jalan bagi mereka, mereka hanya akan mendapatkan lebih banyak harta karun di hari-hari mendatang. Hal-hal seperti ini sudah diketahui oleh Grandmaster sejak awal. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu sama sekali. Bagaimana mungkin murid-murid seperti ini, yang hanya ingin lintah, tumbuh secara mental. Bahkan jika mereka menghadapi makhluk ras kuno, mereka tidak akan lebih dari sekadar kertas. Tapi, sangat disayangkan bahwa ini sudah menjadi budaya saat ini. Bahkan jika dia ingin melangkah maju, semuanya sudah terlambat. Tepat pada saat ini, semangat Liu Hen tersentak sejenak. Tiba-tiba, wajahnya berubah total, wajahnya yang acuh tak acuh itu tergantikan oleh kemarahan yang tak berujung. Bajingan! Aku bersumpah bahwa aku tak akan hidup jika aku tak membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu apapun yang terjadi. Fang Weifeng dan yang lainnya benar-benar bingung dengan perubahan sikap kakak senior mereka. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Kakak senior, ada apa? Fang Weifeng bertanya dengan tergesa-gesa. Kalian semua, ikut aku kembali. Liu Hen melemparkan jubahnya dan memenjarakan Fang Weifeng dan yang lainnya bersamanya. Seketika, dia menghilang dari tempat itu. Manusia terkutuk, beraninya kau menghancurkan puncak tinggi surgaku. Bahkan jika kamu tamu yang diundang oleh tetua Yun Hae, aku akan membiarkan tubuh Sialanmu beristirahat di Sekte Awan selamanya. Saat senjata Dao dihancurkan, Liu Hen tahu apa yang sedang terjadi. Tak disangka gudang senjata yang telah dibangunnya dengan susah payah selama ini dihancurkan oleh bajingan itu. Kebahagiaan di hati Liu Hen tergantikan oleh amarah dan kemarahan yang tak terbatas. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah beristirahat sampai dia berhasil menangkap manusia sialan ini.